Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi ada seorang manusia bernama Felix Manz. Dia dibun-bun ya oleh gereja Protestan. Ulrich Zwingli, jadi kalian tahu nggak si Zwingli ini salah satu tokoh pendiri gereja Protestan. Ada 3 tokoh yang paling terkenal. Pertama adalah John Calvin, kedua Zwingli, yang ketiga adalah Martin Luther ya. Ulrich Zwingli mengambil langkah berani dengan meninggalkan gereja Katolik Roma. Felix Manz melangkah lebih jauh dan ia membayarnya dengan nyawanya. Keduanya adalah warga Zurich, Swiss pada awal abad ke-16. Bersama dengan Dewan Kota dan seluruh Zurich, mereka meninggalkan gereja Katolik Roma. Mereka keluar dari gereja Katolik. Nah, kemudian si Zwingli sama Felix ini bertengkar dengan ini teman-teman ya. Zwingli dan Manz berselisih mengenai masalah pembaptisan bayi. Felix merasa itu adalah kompromi dengan kaum baptis. Dewan Kota memihak Ulrich Zwingli. Jadi pemerintah itu berpihak kepada pendapat si Zwingli ini. Felix Manz dan teman-temannya, diantaranya Konrad Grebel dan Georg Bellerock, diperintahkan untuk menarik kembali pernyataan mereka dan membaptis bayi-bayi mereka. Manz dan teman-temannya tidak hanya menolak, tetapi mereka segera mengadakan pertemuan dan melakukan pembaptisan orang dewasa. Sebuah kejahatan yang oleh Dewan Kota Zurich diancam dengan hukuman tenggelam pada waktu 2 bulan. Felix Manz terbukti menjadi korban pertama dari kemarahan Dewan Kota dan Ulrich Zwingli. Kalian tahu Zwingli ini adalah pendiri gereja Protestan. Jadi jangan bilang bahwa itu kejahatan inkuisisi itu dilakukan oleh gereja Katolik saja. Pada tanggal 5 Januari 1527, Felix dibawa dari penjara ke sebuah kapal. Dalam perjalanan, ia memuji Tuhan dan berkhotbah kepada orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan kematiannya. Salah satu pendeta Zwingli ikut serta, masih berusaha memujuknya untuk berpindah agama. Saudara laki-laki dan ibu Manz juga ada di sana, mendesaknya untuk tetap teguh. Ia dimasukkan ke dalam perahu di sungai Lammat. Tangannya diikat dan ia disuruh jongkok. Sebuah tongkat ditancapkan di belakang lutut, di atasnya sikunya melumpuhkannya. Dan ia dibawa ke tengah sungai. Di sana, dengan ibu, saudara laki-laki dan sesama pembaptis ulang, Anabaptis yang meneriakkan dukungan, ia dilemparkan ke danau, sebuah kematian terakhir melalui baptisan. Ia tidak merasa ngeri maupun takut. Kata-kata terakhirnya adalah, "Ke dalam tanganmu ya Tuhan kuserahkan jiwaku." Felix mengirimkan surat penyemangat kepada saudara-saudaranya sebelum meninggal. Teks lengkapnya dapat ditemukan di Martyrs Mirrors. Tetapi berikut beberapa kutipan yang paling menginspirasi. Kalian tahu dalil legitimasi untuk menenggelamkan orang yang dianggap bidat? Yaitu kitab ini teman-teman. Ini ayatnya teman-teman ya. Ini ayatnya. Kok muka aku? Ini ayatnya. Kalian jangan kaget. Ini teman-teman. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan. Jadi metode menenggelamkan orang ini ternyata dilegitimasi sama dalil kitab suci mereka. Jahat banget mereka itu ya. Kebayang gak kalau kalian hidup di zaman itu? Kebayang gak kalau kalian waktu itu gak mau jadi Kristen, maunya jadi Islam? Apa kalian gak dibunuhin? Dan itu terjadi pada waktu inkuisisi Spanyol teman-teman. Aku tuh sebenarnya tuh terguncang tau mental aku baca-baca kayak gini. Kalian tau gak? Aku tuh kayak nonton film horor tau. Kalian pernah gak nonton film psikopat? Jangan ya, jangan nonton film psikopat. Bahaya loh buat mental kalian. Itu juga yang aku alami ketika aku baca literasi ini. Apalagi kejadian yang dialami sama Rebecca Nurse. Ngeri banget teman-teman. Aku sebagai seorang muslimah gak sanggup. Hati aku lembut banget soalnya. Gak tega aku, ya Allah. Aku kebayang gimana orang itu disiksa beramai-ramai sama orang. Kebayang gak kalau orang Kristen jadi mayoritas di Indonesia, terus tiba-tiba mereka benci aku, mereka bilang aku penyihir, mak lampir, terus aku disuruh dibakar hidup-hidup di tiang pancang di Sumatera Utara dekat patungnya si Nomensen teman-teman. Ngeri banget ya Allah. Sejarah Imam Bonjol, silakan kau naik ke atas. Ya Kristen yang mengatakan sejarah Imam Bonjol, aku pengen tahu literasi tentang Imam Bonjol yang kejamnya seperti ini. Ayo, aku ingin tahu. Aku tunggu nih. Aku tunggu orang Kristen yang mampu membawakan kepadaku sejarah kekejaman orang Islam. Bawa datanya. Pertama seperti aku ya, datanya bawa. Kemudian bawa dalil pendukung kejahatannya. Dan lihat tokohnya siapa. Kalau aku jelas menunjukkan yang membunuh orang-orang di gereja Katolik itu berdasarkan pandangan dari Santo Agustinus, itu petinggi gereja Katolik. Kemudian Zwingli itu petinggi gereja Protestan. Martin Luther
itu orang yang memberikan ide dan gagasan untuk membenci orang Yahudi. Sampai-sampai orang Nazi Jerman membunuhi orang Yahudi 6 juta jiwa korban. Kemudian Zwingli menenggelamkan siapa namanya tadi tuh apa namanya tuh, banyak lah korbannya. Kemudian apa lagi tuh ya yang tadi tuh yang barusan itu siapa namanya tuh dibunuhin ya. Tunjukin datanya sama aku sini. Nih Felix Mans, Michael Severtus. Ada nggak kejadiannya kayak gitu? Coba kalian lihat. Coba. Aku di sini mau membuka data aja. Kan kalian bilang agama Islam ini agama radikal. Justru aku temukan sejarah gelapnya gereja kalian yang ada. Dan itu bukan dilakukan oleh 1, 2, 3 orang. Tapi gereja yang melakukan kejahatan itu. Ya. Itu baru ya. Ini baru. Ibunda RBL terima kasih. Ibunda RBL terima kasih. I love you. Halo. Ya, halo. Agamanya apa, bro? Agama saya Kristen, bro. Ya, kita sedang membahas kejahatan Bunda Ike. I love you, Bunda Ike. Bunda Ike. Ya. Aku lagi ngebahas kejahatan gereja versus kejahatan pondok pesantren. Silakan, mungkin kamu mau menunjukkan kejahatan pondok pesantren. Kita tunggu datanya. Mari kita bahas. Kejahatan pondok pesantren. Yang setahu saya, agama kalian tidak membolehkan kami ibadah di tempat yang sudah diizinkan atau yang ada IMB-nya. Contoh, di mana kemarin udah ada IMB-nya kok dibubarkan? Kenapa? Di mana? Ya ada kemarin, cuman nggak tahu ku di mana, lupa. Inilah perbedaan umat Islam dan umat Kristen dalam pembuktian. Kalau orang Iya, Islam, ada. pertama Terus? sabar dulu. Kalau ada tuh tunjukin, gak usah banyak cerita. Pertama kalau saya sebagai umat Islam, saya tunjukin peristiwanya menggunakan ensiklopedia, situs-situs resmi. Kemudian Ini saya resmi, sebutkan nama tokohnya. berita lagi nih, Ya, masuk berita ya, lagi. silakan. Ya udah saya Iya, yuk buka. tunggu baru ku cari ya. Ya udah. Ya, buka tunggu, kameramu ya. tunggu. Ya udah buka kamera, buka kamera Pembubaran dulu. gereja. kamera. Sabar dulu, aku mencari di Google dulu. Kau ribut kali pun, tenang. Kau yang ribut, Pembubaran. kau cari sendiri lah. Kau pula yang sibuk. Kau nyari sibuk, berisik, mending kau kajian. Kau cari aja sendiri, tutup micmu. Kau cari sampai dapat, baru kau tampilkan. Pembubaran, diteriakkan pula itu. Pembubaran, kau nyari di Google, ngapain kau teriak-teriak? Aneh kau. Mending orang mendengarkan suara gigitan mangga mudaku yang adalah asin-asin, asam-asaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita sedang melakukan pembuktian kejahatan gereja versus kejahatan pondok pesantren. Kita mau tahu secara jumlah mana yang paling banyak, secara waktunya mana yang paling lama, terus apakah pondok pesantren ini pelakunya adalah orang yang mengikuti dalil dan seorang tokoh yang terkenal yang berpengaruh. Kalau Kristen kan aku udah tunjukin. Kejahatan inkuisisi itu dibenarkan gereja. Terjadi 500 tahun. Dibenarkan oleh Santo Agustinus. Sampai sekarang masih menjadi santo. Yang kedua, kejahatan Protestan itu dilakukan sepanjang sejarah peradaban juga ya. Yang dengan adanya Black Death, kemudian perburuan penyihir. Bahkan mempengaruhi jumlah korbannya banyak. Nah, aku tunjukin itu tadi. Lah kalian tunjukin kejahatan pondok pesantren. Jumlah korbannya berapa orang? Nama penjahatnya siapa? Dalil dalam Al-Qur'annya mana yang dipakai? Kalau aku tunjukin dalil kitab kalian pendukung kejahatan itu.
Rizwan, akun bernama Rizwan Zainal, hentikan typing seperti itu. Itu bukan typingan yang membangun, bukan typingan yang mengedukasi, typingan yang men-trigger orang lain untuk menghujat agama Islam. Kalau Anda masih seperti itu, saya akan mute. Kalau orang Kristen menghujat di sini, kita biarkan saja. Tapi kalau orang Islam, kita akan mute. Kenapa? Itu hanya menyamakan diri kita dengan Kristen. Ya, kita nggak boleh samakan diri kita dengan Kristen. Sebutkan nama ustadznya. Kalau aku tokoh agamanya jelas dianggap sebagai santa, dianggap sebagai orang hebat di gereja Protestan. Salah satunya adalah Zwingli. Sampai detik ini orang mengakui kok Zwingli itu adalah salah satu tokoh pendiri agama Kristen Protestan. Kalau kalian mau cerita bom Bali, kalian tahu siapa pencetus bom Bali? Siapa nama orangnya? Ayat mana yang dia pakai untuk melakukan hal itu? Itu loh. Halo Pak Salsa. Agamanya apa Pak? Halo Pak. Agamanya apa Pak? Oke, turun dulu ya Pak. Mana ini kau Sam? Cek, dengar. Dengar. Buka kameramu. Buka kameramu. Apa yang kau tampilkan itu yang kita minta data? Kau berisik kau. Emang PA kali loh orang-orang Kristennya naik ke kamar kita ini. Apa itu? Apa itu? Di Depok. Ya apa itu? Yang kau tampilkan itu apa? Berisik. Apa yang kau tampilkan itu? Siapa laki-laki yang nonton tuh? Kayak boti mukanya ku tengok. Kau pikir percaya kami sama muka-muka boti kayak gitu? Yang kau minta itu data. Data dari situs terpercaya. Apa yang kau tengokkan itu? 79.000. Jangankan 79.000. Orang Kristen aja di dunia ini banyak. Bukan berarti Kristen itu benar. Kebenaran itu bukan banyak yang nonton. PA. Inilah orang Kristen nih kalau diskusi sama kita nih. Kita minta data ke YouTube yang kau kasih. Block on kau. Turun kau. Gue blok minta ampun maksimal. Turun kau. Kupikir memang gak berubah-berubah kalian deh. Botol nih kalian ini. Diminta data video yang kau tengokkan. Ada-ada aja kau. PA kali. On-nya kok maksimal kali kau ya. Heran aku kok bisa ada manusia-manusia kayak gini. Teman-teman Kenapa Kristen, pula aku? teman-teman Kristen, typing satu saja ya untuk buat permintaan. Teman-teman Islam tahan dulu. Bang Wan moderator kan? Iya. Aku Bang Wan aja yang kerja dulu. Aku makan dulu. Makan saja ini. Ini Sam nih. Oke Sam, aku kesini kau Sam ya. Tapi kau, awas kau bising Sam. Sam aku kesini kau Sam. Jangan kau tantrum sini Sam. Lempar kau ke laut Sam. Tenang, diskusinya tenang. Dia tanya tadi di mana. Itu kan udah jelas itu ada di Depok. Udah ada IMBG kok diusir. Kok dibubarkan orang ibadah. Kan gitu pertanyaannya. Bang Wan tegaskan dia kita minta data bukan minta video Bang Wan. Aku diam dulu Bang Wan ya. Aku nggak mau debat Sam bawa data Sam. Sam bawa data Sam. Oke lanjut. Oke udah ada beritanya udah viral itu. Sam bawa data Sam ya. Sam bawa data Sam. Data apa? Data Orang saya itu ini berita. tadi itu. Iya bawa Itu ke sini. berita, Wan. Itu berita. Berita itu data apa mau kau minta? Coba kau tengok ke langit. Kau buka mulutmu. Sorry ini. Minta maaf nih. Minta maaf nih. Sorry ini. Ampun, minta maaf nih. Minta maaf nih ya. Begini lah ini kau sudah terbawa. Sorry nih, minta maaf nih. Berita katanya video. Video katanya berita. Bang Milo. Ada gila-gilanya lah sama itu. Kenapa nyawa-nyawa zaman sekarang ini? Sudah tahun baru 2026, cobalah Tuhan baru kah? Balik tahun baru Tuhan baru kapan? Bila?
Ya Allah ya Tuhan. Lucu kali ya. Kita minta data yang dia kasih video. Aduh. Oke Sam, aku terima Sam. Sam, buka data Sam. Udah gini aja. Kalian membahas itu apa untuk apa? Tujuannya apa? Apa itu? Untuk mengedukasi, mendidik orang-orang Membahas supaya tahu apa, kenyataan. Kejahatan gereja, kejahatan apa? Itu untuk apa? Untuk memberikan informasi edukatif. Informasi apa? Emang berita kurang ngasih informasi. Ya, aku tak ingin sama menyampaikan kalian. kembali. Agama kalian ada abad ke berapa? Sudah ada sejak sebelum Adam ada. Astaga, Allah Tuhan. Dosa dusta lah, aku ya aja abad ke berapa jujur. Itu aja kok bohong. Islam itu sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan. Astaga. Jadi maksudmu Islam itu sudah ada sebelum dunia diciptakan gitu? Iya, betul. Astaga. Oke lah, mana datanya? Oke. Datamu mana? Datanya tadi? ya definisi Islam lah. Mana datanya? Oke, datanya oke. Nih ya. Oke ya, tunjukkan datanya ya. Sebelum dunia ada, Islam sudah ada, kau bilang. Oke, mana datanya? Memang lucu Jadi ya. lah kalau tengok. Ya. Kalau kita tengok teman-teman ya. Diam dulu kau. Cari-cari kesalahan agama. Sehat gitu loh. Inilah orang Kristen nih. Orang Kristen ini teman-teman kognitifnya terlalu rendah. Jadi mereka tidak ini. Diam Dalilnya. dulu lah kau. Diam Cakap dulu. kau, cakap kau ini. Diam dulu. Anda ke Swiss dia itu. Teman-teman perhatikan ya. Jadi Islam itu adalah sebuah din, aturan syariat yang datang dari Allah. Ternyata teman-teman, salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Ternyata teman-teman, Adam, aduh diam mbak, diamlah kaulah ah. Orang lagi ngajarin orang kok. Nah, pada suatu kesempatan Adam dan Musa berdebat di hadapan Tuhan mereka. Namun Adam berhasil mengalahkan Musa dengan hujahnya. Kala itu Musa mulai angkat bicara. Hai Adam, engkau adalah nabi yang telah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh langsung dari ruhnya, disujuti oleh para malaikat dan ditempatkan di surga. Namun engkau telah mengeluarkan manusia ke bumi karena kesalahan yang diperbuatmu sendiri. Kemudian Nabi Adam menjawab teman-teman, engkau juga nabi yang dipilih Allah dengan risalah kalamnya, diberi lembar-lembaran wahyu yang memuat penjelasan segala sesuatu di dalamnya, didekati dengan bisikan wahyunya. Lalu berapa lama engkau mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Musa menjawab, 40 tahun. Artinya, selanjutnya Adam kembali berkata, apakah dalam Taurat engkau mendapati ayat yang mengatakan, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia? Quran surat Taha ayat 121. Musa menjawab, iya. Adam melanjutkan, apakah engkau masih saja menyalahkanku karena aku telah melakukan sesuatu perbuatan yang ditetapkan Allah untuk aku perbuat 40 tahun sebelum dia menciptakanku? Ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Adam pun mengalahkan Musa dengan hujahnya. Di sini terbukti bahwa Islam itu bahkan sudah lebih dulu ada sebelum Adam diciptakan. Karena Islam itu adalah sebuah sistem kepercayaan yang dimana di dalam memuat aturan, pengetahuan dari Tuhan Sang Pencipta alam. Dan Taurat itu adalah kitab kepada Nabi Musa yang agamanya adalah Islam dan dia ada seorang pribadi yang aslam yang disebut dengan Muslim. Maka secara esensi Adam itu sebelum ada, Islam sudah ada lebih dulu. Begitu loh. Nah, ini berat buat orang Kristen karena orang Kristen tidak mengerti makna esensi dan makna historis. Karena orang Kristen ini agamanya bersandar kepada historis. Kalau kita lihat secara historis, agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad di abad ke-6 dan ke-7. Masalahnya kita Islam tidak bersandar kepada historis. Kristen PA ini menganggap bahwa agama Islam agama terbelakang. Padahal agama Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Aduh, Sam kau dibawa aja lah ya. Kalau kau nggak ada otak kayak gini dibawa aja. Kristen Protestan yang nggak tahu malu ini agamanya baru muncul di abad ke-16. Bahkan yang lebih menjijikkan adalah orang-orang Kristen yang menghina agama Islam. Itu Tuhannya aja baru lahir di abad pertama. Lu pikir dunia ini baru berlangsung di abad pertama? Enggak bro. Sebelum abad pertama udah ribuan tahun dunia ini tercipta. Dan Tuhan lu baru lahir di abad pertama. Jadi kalian yang nggak tahu diri ini menghina agama Islam, nggak mengerti makna esensial dan makna historis, menganggap kalian lebih dulu ada.
Kalau kau mengaku agamamu lebih dulu, kutanya agama mana yang lebih betul Kristennya? Kristen Katolik, Ortodok, atau Protestan? Coba kau jawab. Coba kalian jawab Kristen. Kristen Protestan gak tahu malu ini mengaku agama mana yang lebih dulu? Coba agama mana yang lebih dulu? Katolik, Protestan, atau Ortodok? Katolik. Makanya aku tanya agama kalian Tunjukkan data. Tunjukkan data kata Katolik dalam Bible. Tunjukkan data dalam kitab kau kata Katolik dalam Bible. Kalau dalam Al-Quran tuh ada. Tunjukkan sama aku. Tunjukkan sama aku. Tunjukkan kata Katolik dalam Bible. Nenek ini aduh. Tunjukkan kata Katolik dalam Bible. Ludahi Bang Wan, ludahi aja. Aku nggak butuh orang-orang goblok maksimal seperti ini. Aku bukan orang bodoh yang mau menghadapi orang-orang bodoh untuk berdebat. Kalian Katolik, coba kalian tunjukkan sama aku kata Katolik dalam Bible kalian. Tunjukkan sama aku bahwa murid-murid Yesus itu mendirikan gereja Katolik. Jangan kalian bodohi kami. Kalau kalian bodohi kawan-kawan kalian di gereja nggak apa-apa. Kami bukan orang bodoh yang bisa kalian bodoh-bodohi. Tuhan kalian saja baru lahir di abad pertama. Dan bahkan kitab kalian itu terkumpulnya itu di abad keberapa ya? Di abad ke-10 lengkapnya loh. Di abad pertama kitab kalian tuh masih lembaran-lembaran sedikit loh. Jadi apa hebatnya agama kalian ketika kalian katakan bahwa agama Islam itu baru muncul secara historis di abad ke-7. Hebatnya agama kalian apa? Tuhan kalian baru lahir di abad berapa? Di abad ke-1. Ya. Siap. Jadi apa hebat? Sam sudah dibuang. Apa hebatnya? Apa hebatnya gitu loh. Kalau kalian bilang agama kami agama terakhir yang datang, kan saya sudah bilang Islam itu bahkan sebelum Tuhan kalian hadir ke dunia sudah ada. Nabi Adam itu adalah seorang Muslim. Karena Nabi Adam itu adalah orang yang mengikuti syariat dari Allah. Mana syariat yang diikuti oleh Nabi Adam alaihissalam? Ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam untuk wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Dan Adam diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, lalu kemudian dia diperintahkan untuk memakan apapun yang ada. Dan wala takraba, jangan mendekati. Itu adalah syariat pertama kepada Nabi Adam, larangan pertama. Sementara perintahnya banyak. Pertama, tunjukkan asma-asma yang diajarkan oleh Allah. Kalau Islam itu adalah sistem kepercayaan yang dipercayai datang dari Allah, maka Adam itu sudah Islam. Kalau Kristen, Tuhan, jangankan kitab kalian yang di abad ke-10 baru lengkap ya. Tuhan kalian aja baru hadir di abad pertama, coy. Sekelas Tuhan aja baru lahir di abad pertama. Lalu kalian mau mengadu agama kalian dengan kami. Kalau kami, nabi kami yang lahir di abad ke-7. Kalau kalian Tuhannya yang baru lahir. Hah? Gitu. Jadi Kristen-Kristen gak yang naik ke atas yang gak tahu diri, sok-sokan gitu ya. Padahal Protestan baru muncul di abad ke-16. Saya minta data. Bisa gak kalian berargumen seperti saya, menunjukkan kejahatan pondok pesantren sama persis seperti kejahatan gereja kalian? Kita lihat dari skalanya adalah jumlah korban, durasi panjang kejahatannya, tokoh yang menjalankan kejahatan itu tokoh berpengaruh atau tidak. Kalau gereja kalian yang melakukan kejahatan itu adalah salah satu tokoh sentral di agama Katolik, Santo Agustinus. Yang kedua adalah petinggi gereja Protestan, namanya Zwingli. Martin Luther juga menjadi salah satu orang yang membawa paham kebencian terhadap Yahudi sampai korban jiwanya 6 juta jiwa. Sekarang pertanyaannya adalah kejahatan dari pondok pesantren yang mana? Yang merusak peradaban, korban jiwanya sampai ratusan yang mana? Kalau korban tusbol bokong anak kecil di gereja tuh ribuan, ratusan ribu korbannya. 200 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 8 ribu. Maka coba kalian tunjukkan sama saya kejahatan pondok pesantren ini. Itu kalau ibaratkan ya. Kalau diibaratkan kejahatan gereja itu sebumi, kejahatan di pondok pesantren itu sekelereng. Kecil dibandingkan kejahatan gereja kalian. Nah, aku minta data. Tunjukkan data pembandingnya. Kalau memang agama kalian itu agama kasih, tunjukkan data pembandingnya gitu loh. Ini cuman ngomong ada kejahatan. Apa yang kau tengokkan? Video yang kau tengokkan. Video dari Kristen pula. Goblok. Ya, silakan. Bang Wan, ada tamu Bang Wan.
Halo, Sinta. Ya, halo. Ibu Sinta, tolong ibu minta maaf untuk sementara saya mute kan. Coba tolong Bu, jangan terlampau bising Bu ya. Silakan Bu. Buka mute-nya Bu. Ibu Sinta. Ya, Selamat malam Bu. ya selamat malam. Ya, Ibu ini masjid atau gereja Bu? Saya gereja. Oke baik Bu, silakan Bu. Ini bersama kami Ibu Gembala si mahasiswi kejahatan gereja versus Ponpes ya. Kita malam ini. Silakan Bu. Saya mau bertanya buat si Rifa ya. Silakan. Emang kalau agama Kristen itu ada gangguan apa sama jiwa kamu, Rifa? Kenapa kamu ribut terus? Di mute, saya jawab. Baik, saya akan jujur sama ibu ya. Jiwa saya terganggu nggak dengan kelakuan umat Kristen? Saya jujur katakan iya. Ketika saya membaca sejarah tentang kejahatan gereja, saya membayangkan Hipatia dibakar hidup-hidup. Rebecca Nurse digantung padahal usianya 70 tahun. Kemudian Joan of Arc dibakar hidup-hidup padahal usianya masih 19 tahun dan dia pahlawan Prancis. Kemudian Michael Severus dibakar hidup-hidup. Kemudian saya mendapatkan informasi lagi kejahatan Felix Mans yang ditenggelamkan. Dan kemudian saya membayangkan perang salib di mana mayat-mayat dimasak dan dimakan oleh tentara salib. Terus saya membayangkan kemudian ide dan gagasan orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi anaknya yang tunggal tapi membiarkan terkutuk mati di tiang salib. Jujur jiwa saya terganggu membaca literasi ini. Terganggu banget. Semua doktrin ajaran Kristen, bahkan doktrin Dum Diversas, perbudakan kepada orang Islam yang dilegitimasi oleh Paus Nikolas kelima. Kemudian apa yang dilakukan oleh Paus Alexander ke-6 dengan mengeluarkan bulan kepausan untuk menjajah orang yang di luar Kristen. Itu betul-betul mengganggu jiwa saya gitu loh. Kejahatan gereja Kristen, kalau kita kaji, kita pelajari dan kita baca, itu mengganggu makan siang, makan malam, dan tidur nyenyak saya. Saya sangat berempati terhadap para ahli-ahli filosofi-filosofi yang dibunuh oleh gereja. Seperti Giordino ini yang kemudian dibakar. Sangat mengerikan sekali. Jujur jiwa saya terganggu mendengarkan kejahatan-kejahatan orang yang ngaku-ngakunya agama kasih. Kemudian jiwa saya terganggu ketika membaca Lukas 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Kemudian saya harus membaca lagi, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati. Kemudian saya membaca lagi ayat, tetapi bunuhlah dia pertama-tama dengan tanganmu sendirilah bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Saya membaca lagi, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Kutukan, perintah membunuh, perintah menenggelamkan. Ini mengganggu jiwa saya. Kenapa? Saya takut bertetangga dengan orang Kristen. Karena dulu ketika orang Kristen mayoritas, mereka melakukan kejahatan secara masif dan terstruktur dan bahkan divalidasi oleh gereja. Perempuan-perempuan cerdas seperti saya itu dibakar hidup-hidup dituduh sebagai penyihir oleh perempuan-perempuan Kristen. Itu terjadi 400 tahun di Eropa dan di berbagai wilayah Kristen. Seperti Kasih itu yang orang terjadi. bicara, jangan kamu terus yang ngomong. Anda kan tanya ke saya dong yang ngomong. Ya, tapi kan sudah selesai pertanyaan sekali doang. Pertanyaan Anda udah selesai, Kasih jawaban lagi, saya kan belum. kasih waktu lagi dong. Dari tadi saya silakan ikutin lah. kamu bicara terus. Ya memang Anda mendengarkan saya dong karena Anda yang nanya gimana sih ini Oke. Kristen kalau naik ke sini Oke, malah saya dia udah- nanya kita pula oke, yang dilarang oke. menjawab aneh. Mulutnya ember, udah kayak nenek grandong. Kok
Nah ini orang Kristen teman-teman kalau naik Ya nyerang bicara, pribadi ya terus. jawabanmu kan sudah. Padahal saya tidak Jawabanmu bilang dia sudah, lonte jangan- loh dari tadi loh. Saya tidak pernah bilang kau bilang pesundal, nenek gerandong, nenek rempong. Tapi kau mengatakan aku nenek gerandong, nampak kali Kristen Yang bilang muka. lonte siapa? Siapa yang bilang lonte? Kan aku bilang Yesus yang mengatakan perempuan di luar Israel itu lonte. Lonte anjing. Gini loh, yang saya tanya sama kamu gini Rifa, apapun yang dipercayakan orang Kristen urusan sama kamu apa? Kan udah aku jawab tadi. Tapi jawabanmu gak benar. Menurut kau nggak benar kok, kau pula yang ngatur jawabanku, aneh kau. Lah, ya jawabanmu gak beres, jawabanmu itu menghujat. Gimana pengujatannya? Coba kau tunjukkan. Orang, saya kasih tahu kamu ya, kami mau menyembah apapun gak ada urusanmu, karena kami suka-suka tidak kau urusin lah. kamu. Lah, Kau nyembah botol kecap, aku juga gak ngurus, Sinta. Tadi kau yang bertanya, aku menjawab, kok kau pula yang Iya, gini, mulutmu Sinta. kalau Kau di- dengarkan baik-baik. kalau di Kau TikTok mau menyembah mulutmu kakek itu Sugiono. rame. Selalu Kau menyembah menghujat. kakek Sugiono. Apa di mana pengujatanku? Yang mengutuk Tuhan, Tuh, yang saya mengutuk tanya Yesus kau gini, atau aku? yang saya tanya gini, kakek Sugiono siapa? Apa? Kakek kau lah. Tuh, dari situ kau udah menghujat kan? Apa Emang ada kerjaan pengujatanku? yang lain apa? Apa pengujatanku? Kakek Sugiono itu siapa? Coba saya tanya. Kakek kau nggak? Kakek saya nggak ada kakek Sugiono. Ya udah tinggal bilang nggak ada. Apa repotnya Ya kau nggak ada. kalau nggak Ngapain ngaku itu kamu apa? nuduh-nuduh? Ngapain kamu Loh, ngada-ngada? aku kan lah kalau nggak ada kau bilang aja lah nggak ada kakek, ngapain kau bahas kakek Kerjamu nggak ada Sugiono? kali ya? Aneh Ngemis di kau. TikTok ya kerjamu ya? Ya inilah kerjaanku membuka fakta. Ibu Sinta itu komen di bawah, ibu disuruh turun, disuruh pulang ke rumah, katanya suami minta nete. Itu yang komen di bawah banyak. Emang dasar udah gila kan si nenek Rifa Grandong ini. Ini lah. Inilah orang Kristen. Laksanakan perintah. Teman-teman perhatikan ya. Bentar Bang Wan, aku mau nunjukin ya. Teman-teman perhatikan ya. Inilah kelakuan orang-orang di abad kegelapan, abad 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dengar baik-baik ya. Salah satu korban kejahatan Urusin orang-orang aja seperti Sinta agamamu, Manurung ini Iva. teman-teman ya. Salah Urusin satu agamamu, kejahatan. nggak usah urusin Diam agama dulu, orang. mute dulu. Diam kau. Urusin apa agamamu? Diam kau dulu Sinta. Agamaku nggak ada masalah, agama kau yang Agamamu bermasalah. urusin, gak usah urusin agama orang. Dengar ya. Itu aja. Orang-orang seperti Sinta Manurung ini teman-teman adalah orang-orang yang menjadi asbab orang-orang seperti Ribika Nurs, Hipatia itu mati. Ketika dia tidak sepaham dengan pendapat orang lain, dia tuduh orang nenek gerandong, penyihir sehingga orang dibunuh. Si Manurung tadi dia nggak bisa bunuh aku karena mayoritas kita Islam teman-teman. Coba kalau mayoritas kita Kristen. Coba mayoritas kita Kristen dan presiden kita Kristen dan kemudian teman-teman polisi-polisi kita Kristen, tentara-tentara kita Kristen dan si Manurung tadi keluarganya punya kuasa teman-teman. Kalian bayangkan nggak apa yang terjadi sama aku? Coba kalian bayangkan apa yang terjadi sama aku? Oke, Unya, sebentar dulu. Kamu ada Ambi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, masjid ya? Ambi, Ya, Anda masjid ya? Islam saya Islam. La ilaha illallah. Oke, Ambi ya, di bawah Ambi ya. Siap. Oh, iya, terima kasih, Emosi Ambi. saya dengar. Halo, Halo, Turunkan. Terganggu, turunkan dulu. La ilaha illallah. Bu Gembala, buatlah perintah. Panglima, laksanakan tugas. Anti Panglima lempar ke laut semua. Gitu. Iya, jadi gini. Orang. Jadi gini ya. Kalian lihat cara si Sinta Manurung tadi. Dia naik ke sini, dia bertanya, saya jawab. Lalu ketika jawaban kita tidak sesuai dengan dia, apa yang dia lakukan? Dia serang kita secara ad hominem. Saya membayangkan bagaimana nasib saya ketika saya hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen yang cara berpikirnya sama seperti Sinta ini teman-teman. Kalian nengok aku pasti udah dibakar hidup-hidup. Itu sama persis seperti kejahatan gereja pada waktu abad pertengahan. Jadi dan cara berpikir seperti itu masih ada zaman sekarang. Ketika dia nanya, kita jelaskan, dia nggak mau nerima jawaban kita lalu bilang dasar nenek gerandong.
Dulu Rebecca Nurse itu dibakar, digantung gara-gara tuduhan-tuduhan perempuan-perempuan yang mengatakan dia penyihir, teman-teman. Dan dari dalam kitab mereka, orang yang dituduh penyihir itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Dan aku nggak habis pikir, dan aku nggak bisa bayangkan, sempat si Sinta Manurung ini, keluarganya semua orang berpangkat atau berpresiden, dan mayoritas kita adalah Kristen dan aku minoritas. Kalian renungkanlah apa yang akan dialami oleh hidup aku, teman-teman. Kalian tahu nggak, Einstein itu harus lari ke Amerika, dikejar-kejar sama orang Kristen Jerman. Einstein itu, teman-teman, harus keluar dari Jerman, dia lari ke Amerika, teman-teman, karena dia diincar oleh Nazi Jerman yang mayoritasnya adalah Kristen. Einstein itu ateis. Jadi karena Einstein itu orang Yahudi, dia mau dibunuh. Kenapa? Pada waktu itu maraknya antisemit gara-gara pemikiran Martin Luther yang membuat buku Jews dan kebohongannya. Dan ini ngeri banget, teman-teman. Ngeri banget. Saat ini kita seolah-olah disuruh berhenti membuka tabir kejahatan umat Kristen. Dan mereka menganggap ketika kita membuka kejahatan gereja Kristen zaman dulu, kita dianggap tidak toleran, teman-teman. Padahal kita membuka ini gara-gara mereka sering mengangkat isu dan tema menuduh Islam adalah agama yang tidak toleransi. Maka kita sebagai orang berpendidikan membuka fakta. Oh ya, justru sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak membunuhi orang itu agama kalian gitu loh. Secara masif dan terstruktur. Kenapa kalian jadi kejang kesurupan roh pneumahagios? Aneh kan? Aneh kalian loh. Bayangkan ya. Kebayang gak kalian? Kalau seandainya kita umat Islam cerdas, kritis, keras terhadap maksiat, hidup di tengah-tengah mayoritas oten. Waduh. Aku nggak bisa bayangkan. Orang kayak si Sinta Manurung tadi, pasti aku udah dibunuh sama dia. Orang dari jauh aja loh dia nyerang pribadi. Apalagi ketemu, mungkin dia udah banyak-banyak aku tahu. Mungkin aku udah disiksa sama dia mungkin. Dan berani-beraninya dia mengatakan dia ajaran kasih. Ya. Menakutkan ya lama-lama ya. Teman-teman Kan, guys. Kristen buat permintaan ya. Buat permintaan. Yang Islam tahan dulu, sahabat. Jadi sekarang di sini ada peraturan baru. Kalau misalnya Bu Gembala perintah, amankan. Ya Panglima amankan. Panglima punya ludah rohani berkata, oh, sekali pit kita lempar ke Yerusalem itu. Hati-hati ya. Jadi gini Bang Wan ya, kita lihat padahal yang kita lakukan ini adalah edukasi ilmiah perbandingan secara tajam, dimana supaya ndak lagi kita tuh kayak saling tuduh-tuduhan gitu, kejahatan di ponpes. Kita minta data yang mana, data mana yang mau diangkat yang dibahas tentang kejahatan pondok pesantren. Kita juga mau dikritisi gitu kan. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka tunjuk video oten sendiri. Hei, kita ini butuh data, literasi. Dan justru dengan mulut kalian yang kayak sampah, kan aku bilang, aku nggak ada ngata-ngatain kau lonte kak, kau pesundal kak, kau biadab kak, kau anjing kak, aku nggak ada ngata-ngatai lo kak. Kenapa kau ngata-ngatai aku secara pribadi? Aku nggak kenal sama kau kak. Nampak kebencian kau, dan lucunya adalah kau yang memiliki kebencian mengaku punya roh Tuhan dalam dirimu. Aku yang punya setan dalam lubang hidungku aja bisa menghargai orang Kristen lain loh. Masa kau yang punya Ya, Halo, silakan Badli. Bang Wan. Padli, Ya, selamat malam. malam. Ini Islam atau masjid? Masjid, Bang. Oh, Dua-duanya Assalamualaikum. Bang, sama gereja tuh. Bang. boleh berbagi sedikit, Bang. Apa yang mau diperbagi? Mungkin sama Bunda sedikit lah.
Kami sebagai umat Muslim di daerah Kalimantan lah ini, ya sebagian minoritas lah di sini ya. Daerah kami ini minoritas Muslim daripada yang non Muslim, lebih banyak non Muslim lah. Kalimantan di mana, Bang? Di daerah Kalimantan Barat, Tengah itu minoritas, Bang. Oke. Isunya apa, Bang? Jadi bukan masalah isu sih. Jadi saya lebih sering lebih minta kalau Bunda ini jelasin perihal edukasi kepada Muslim bahwa di Muslim pun sebenarnya ada garis keras, ya kan? Ada garis-garis keras. Oh, gini bang, Yang bang, seperti itu bentar bang, yang harus edukasi sih. bentar bang, bentar. Saya justru menunggu orang-orang menunjukkan bahwa di Muslim itu ada garis keras. Ya tunjukin. Saya justru nunggu itu loh. Nah, Kenapa contoh saya yang harus misalnya, nunjukin? kasus tragedi Karbala, ya kan? Tragedi Karbala. Tunjukin, ceritakan. Padli dibuka kamera, tunjukin data. Kita nggak butuh congor di sini. Kita di sini butuh literasi, Padli ya. Kalau cuman congor doang sama kayak Kristen. Kalau cuman Iya, enggak, gini, Bu. cocot doang. Saya Sorry sebenarnya Padli. Di sini adalah room edukasi yang penuh dengan literasi, bukan asumsi atau apalagi omongan-omongan yang gak ada dasar. Kalau mau membahas tragedi Karbala, silahkan angkat tema itu, tunjukkan fakta-fakta dan data yang kamu ketahui. Kalau kamu suruh saya, ngapain? Ngapain saya harus membongkar itu? Kenapa? Karena tugas saya adalah membandingkan kedua agama Islam dan Kristen. Tupoksi saya adalah menunjukkan fakta-fakta konkret secara literasi. Nah, kalau kamu ingin membahas itu, saya justru tunggu. Apa yang kamu ketahui tentang tragedi Karbala? Tahu nggak? Nah ini Paparkan aja, dia Fadli. mau kita koreksi itu sih. Apa yang bisa kita edukasi? Gini loh Bro Padli. Pertama saya minta kamu tunjukkan kalau kamu Islam dulu. Karena saya ini orangnya skeptisan dengan orang Islam ya. Yang ngaku-ngaku Islam takutnya nanti OT nyamar. Karena di Kristen itu boleh nyamar-nyamar. Coba kamu syahadat dulu dan buka kamera. Dan kita bicara dari hati ke hati sebagai orang Islam nih. Saya pengen kamu memaparkan kepada saya ilmu tentang kebiadaban orang-orang Islam. Saya akan bandingkan dengan kebiadaban Kristen. Pertama buka kamera kamu. Biar kita tahu bahwa kamu tuh manusia yang bertanggung jawab dengan omonganmu. Ya, kedua, saya pastikan kamu itu membaca dulu. Kalau kamu tidak baca apa-apa, tiba-tiba kamu bicara, apa bedanya dengan orang Kristen? Jadi pertama, buka kamera. Yang kedua, buktikan keislamanmu dulu, baru pakai data. Itu syaratnya. Kalau enggak di sini jangan naik banyak cerita tuh enggak usah. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang Kristen ngaku-ngaku Islam karena nggak mau diserang. Oke, besarkan Fadli ini teman-teman. Besarkan Fadli. Ya, besarkan. Silakan Bro Fadli. Nandar, turunkan stiker Nandar. Kita pengen tahu. Silakan ungkap tragedi Karbala dan tunjukkan dalil penguat kejahatan tersebut dan fakta-faktanya seperti apa. Kita suka nih, ini ilmu teman-teman. Aku suka kalau ilmu gini. Oh ya, syahadat dulu Pak Fadli. Karena Oten juga nyamar-nyamar jadi C6. Terlihat seperti Islam itu juga banyak Kristen kok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenalkan, nama saya Padliansah. Lokasi saya saat ini di Kalimantan Tengah, ya, di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Kota Sampit. Jadi sebenarnya saya tidak bisa berbagi karena saya tidak terlalu banyak mendengar cerita strategi Karbala. Ya, jadi yang berkembang di masyarakat. Enggak, sorry, saya potong sedikit. Izin saya potong. Tadi kan saya dengar saya mau berbagi. Itu yang saya dengarkan. Bang Wan dengar itu enggak tadi? Bukan berbagi, Bu. Saya mau mengungkapkan bahwa ada asumsi yang berkembang di masyarakat di sekitar sini bahwa tragedi Karbala ini adalah permusuhan antara sesama Muslim. Kan begitu. Oh, gitu. Nah, ya seperti itu aja sih. Jadi mana yang benar, dan itu sebenarnya tragedi itu adalah antara Muslim yang tidak mengetahui sebenarnya asal muasalnya, asal usulnya dari mana penyebabnya terjadi tragedi Karbala ini, sehingga pecahlah ada antara kaum Sunni dengan kaum Syiah, kan gitu. Oh, jadi Pak Padli ini bermaksud kita coba juga ungkapkan tragedi Karbala sesungguhnya biar tidak berkembang oh gitu. Oke. Maaf Pak Padli ya, saya ini orangnya, maaf Pak, saya ini kan kalau yang biasa saya hadapi ini kan Oten Pak. Mohon maaf sekali ya. Orang-orang Kristen itu Pak, banyak dia menyamar jadi Islam, sebenarnya ingin menyerang Islam dari dalam. Jadi wajar kalau kami ini skeptisan di Komal ini. Karena rata-rata yang naik itu bukan Islam.
tapi non Muslim. Nah, makanya saya minta tolong kalau Islam bagi-bagi ilmu itu dengan membuka kamera dan buktikan Anda Islam. Oke, gini Pak, saya sedikit belajar ya, mungkin saya sharing juga nih. Saya sedikit belajar terkait tentang setelah wafatnya Rasulullah SAW itu terjadi. Nggak apa-apa teman-teman, saya juga kita harus adil teman-teman ya. Ketika kita menceritakan kebobrokan agama Kristen by sejarah, kita juga harus ceritakan bagaimana perjalanan Islam. Dan saya justru akan membuktikan bahwa tidak ada kaitannya dengan ajaran baginda Rasulullah teman-teman ya. Teman-teman tahu tidak, Rasulullah itu sudah menubuatkan ketika beliau hendak wafat bahwa akan terjadi fitnah di antara kalangan umat Islam. Bahkan ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan di antara sahabat itu juga ada yang namanya kaum munafik. Bahkan teman-teman lebih lengkap lagi, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang orang Khawarij. Siapa mereka Khawarij? Ciri-cirinya itu busur panah teman-teman. Mereka adalah orang yang keras kepada sesama. Sebenarnya orang-orang munafik itu tidak ada ubahnya seperti orang kafir, dan mereka kedudukannya kekal di dalam neraka jahanam. Jadi memang saya juga suka membahas ini. Cuman kenapa saya jarang membahas tema ini? Karena saya jarang berhadapan dengan orang-orang Syiah. Kalau dulu saya pernah dan sering berhadapan dengan orang Syiah. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ada terjadi perpecahan di dalam tubuh Islam, di mana itu didominasi karena politik. Kenapa bisa saya katakan politik? Karena ketidaksenangan satu pengikut si A dengan satu pengikut si B. Nah itu terjadi teman-teman, makanya ada yang namanya perang Jamal dan perang Siffin. Nah, kelanjut teman-teman perlu dipahami sudah ada namanya ketidakpercayaan di tubuh pengikut Sayyidina Ali kepada keluarga dari Utsman ibnu Affan yang di sana itu ada Muawiyah dan kerabat-kerabatnya. Karena Utsman ibnu Affan ini dituduh sebagai orang yang nepotisme teman-teman. Sebenarnya berasal juga dari ketidakpercayaan ini muncullah pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian ingin Ali menjadi pemimpin pada masa itu. Ya, kemudian orang-orang di kalangan Utsman yang memihak kepada Muawiyah, di mana di situ adalah kerabat Nabi teman-teman ya, dan juga menantu Nabi, dan Ali juga menantu Nabi teman-teman. Tapi dari kalangan Muawiyah itu ada kerabat ya dengan Nabi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, maka muncul teman-teman yang namanya umat ini, teman-teman lihat bagaimana kemarin perbedaan tentang 25 Desember. Itu seperti itu kisahnya teman-teman. Ada perbedaan di antara orang-orang yang berilmu di kalangan para sahabat itu teman-teman. Lalu pengikutnya sebenarnya yang berpisah, bukan orang-orang di atasnya. Bahkan waktu perang Jamal, Sayyidah Aisyah itu dikembalikan oleh Sayyidina Ali ke rumahnya teman-teman, tidak disakiti. Bahkan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali itu terjadi yang namanya musyawarah, yang kemudian Muawiyah atau siapa ya, Muawiyah kalau tidak salah, itu terjadi win-win solution teman-teman. Tapi yang tidak puas itu justru pengikut-pengikutnya. Ini terjadi seperti kalian mendengarkan aku dikatakan kafir munafik gara-gara bersama dengan Nandar. Begitu juga Nandar dikatakan C6. Sebenarnya ini karakter-karakter orang-orang yang mengaku Islam sebenarnya adalah orang-orang yang mohon maaf sebenarnya mereka itu sama seperti kaum kufar karakternya. Ketika berbeda pendapat, bunuh, kafir, musuhku. Nah itulah orang-orang yang kuanggap sebagai orang-orang ya Khawarij gitu. Mereka keras kepada sesama tapi berlemah lembut kepada orang lain yang tidak sesama mereka. Nah teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW sudah menyebarkan nubuatan terkait tentang perpecahan di tubuh Islam. Dan kalau kita lihat masalah Karbala teman-teman, kalian tahu nggak? Syiah itu artinya pengikut teman-teman. Syiah ini adalah orang-orang yang kemudian ya mereka ini orang-orang yang mengklaim mengikuti Sayyidina Ali dan imam-imam dari keturunan dari Sayyidina Ali. Ya, 12. Nah, jadi sebenarnya dalil legitimasi untuk mengikuti imam ini tidak ada. Mereka mengambil dari pernyataan Rasulullah. Aku tinggalkan 2 perkara yaitu Al-Quran dan juga Al-Quran dan apa satu lagi itu namanya ahli waris lah, apa namanya itu, keturunan Rasulullah, maka disebut dengan sunnah gitu, ahlul bait. Maka orang-orang Syiah ini kemudian teman-teman mengelompokkan diri dan mereka mengikuti imam-imam yang mereka anggap sebagai orang yang mengikuti menjadi jalur dari pengajaran Rasulullah. Dan mereka terbagi kepada beberapa lapis ya. Kalau aku bilang lapis itu ada yang masuk ke taraf mengerikan ya, sampai mereka itu menghalalkan menyakiti diri sendiri memperingati hari Karbala dengan mencambuk dirinya, dan itu ada daerah-daerah Iran. Khomeini lah pemimpinnya itu ya. Kemudian ada yang hanya sekedar lebih mengambil ilmu kepada turunan-turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Dan mereka tidak masuk ke dalam Syiah Rafidah kalau tidak salah. Bahkan ada yang mengatakan menghujat Sayyidina Aisyah dan juga menghujat Abu Bakar Siddiq dan menghujat Umar Ibn Khattab. Bahkan menjadikan penghujatan itu sebagai ritual keagamaan. Ini jelas kafir teman-teman. Ini jelas musyrik, ini jelas perbuatan ingkar yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah jadi peristiwa Karbala ini memang kita akui sebagai tragedi. Tapi itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW bagaimana putra-putri Sayyidina Ali dan Fatimah akan mendapatkan kematian yang tragis. Ketika Sayyidina Hasan dan Hussein dicium di bibirnya dia mati akan diracun. Kemudian Sayyidina Hussein mati akan dipenggal seperti itu. Itu sudah dibuatkan oleh Rasulullah, itu adalah ketetapan Allah. Kalau kita sebagai umat Islam tahu bahwa itu adalah meninggalnya syahidnya putra-putri atau keturunan dari Rasulullah SAW. Nah, aku tidak termasuk orang yang ingin mempersengketakan itu karena itu peristiwa yang memang ada terjadi. Tapi aku lebih ingin mengambil hikmah dari peristiwa itu. Aku hanya ingin membuktikan teman-teman bahwa ternyata bahkan ketika Rasulullah SAW saja tidak memiliki anak kandung laki-laki, masih banyak orang yang bahkan ingin mencoba musyrik menggunakan nama-nama keturunan beliau. Makanya ada orang yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya wahyu kepada dia diturunkan, melainkan malaikat salah kirim wahyunya. Ada keterangan-keterangan begitu di kitab-kitabnya orang Syiah, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya bahwa kalau kita tidak menyaksikan, kalau Rasulullah itu punya anak pria, teman-teman ya. Coba kalian bayangkan bagaimana kemudian penyembahan terhadap baginda sebagaimana Nabi Isa disembah. Inilah hebatnya umat Islam. Bahkan ada Syiah yang mengkultuskan Sayyidina Ali, teman-teman. Sesesat-sesatnya Syiah, sesesat-sesatnya Ahmadiyah, sesat-sesatnya ya dikatakan sesat lah oleh MUI misalnya gitu. Bayangkan hebatnya umat Islam. Tidak ada yang sampai menyembah Nabi Muhammad, teman-teman. Berbeda dengan Yahudi dan juga Nasrani. Orang-orang Yahudi, teman-teman, mereka memang secara harfiah itu tidak menjadikan rabi-rabinya Tuhan. Tapi ketika rabi-rabinya memberikan ide dan gagasan, mereka terima itu dan mereka tolak kitabnya. Itu definisi menuhankan, teman-teman, mengikuti secara taklid buta. Ini yang aku bahas tadi sore, bahwa aku bukanlah orang yang taklid buta terhadap pendapat para ulama. Aku bukan orang yang termasuk mencintai orang yang dianggap habaib sampai-sampai aku menutup mata atas kekejiannya. Aku bukan pengikut orang-orang seperti itu. Dan aku bukan orang yang menutup diri dari pengajaran para alim ulama yang tegas terhadap hadis-hadis yang sahih dan mengabaikan hadis-hadis doif dalam ritual keagamaan. Dan aku bukan orang yang menolak. Oh ya, sedikit Bang Wan. Terakhir. Artinya teman-teman, kita jangan seperti umat Kristen di abad pertengahan yang percaya kepada pendapat orang yang dikultuskan dalam kaidah agama, tapi menolak isi kitab suci. Sami'na wa ta'nanya bagiku itu hanya kepada Al-Quran dan hadis. Alim ulama yang wajib disami'na wa ta'na adalah real ulama. Siapa mereka ulama? Mereka yang berilmu dan mengamalkannya. Dan mereka yang berpikir. Tapi kalau orang yang diulamakan tiba-tiba dia berkata lalu mengatakan pendapat, maaf, aku bukan tipikal orang yang taklid buta. Nah, lanjut ke Karbala. Betul sekali Bang Fadli, Mofa, harus kita akui bahwa di Islam itu ada orang-orang radikal, Akhi Fadli. Ya. Salah satunya adalah kaum Khawarij dan kaum yang membenci para sahabat. Pembenci para sahabat ini ada di tubuh Syiah. Ya. Dan takutlah ketika kita termasuk orang yang berada di kita mungkin mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian kita mencaci Abu Hurairah. Orang-orang Syiah itu banyak merendahkan para alim ulama yang bahkan menjadi sahabat Rasul. Seperti Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Umar Ibn Khattab. Mereka dibenci atas dasar karena dianggap menyakiti Fatimah radhiyallahu anhuma dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kebencian mereka ketika mereka memilih satu sahabat dan membenci sahabat lain, ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka adalah orang Khawarij. Makanya aku termasuk orang yang ketika
ada perbedaan di tubuh para apologet, contoh Nandar dan Bang Zuma berbeda. Aku ibarat kata memilih dua-duanya atau tinggalkan dua-duanya. Kenapa? Mereka ini ibaratkan pepatah, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Mereka berdua manusia, bisa salah bisa benar. Nah, inilah yang coba kita tekankan bahwa di tubuh Islam itu memang ada paham radikal yang disebut dengan kaum Khawarij. Siapa mereka? Tajam kepada saudaranya sesama, berlemah lembut dengan kaum munafik dan kaum kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin Pak Fadli ada hal yang mau disampaikan lagi. Mohon maaf tadi sikap aku yang sedikit keras karena aku adalah fighter. Aku biasa berhadapan dengan oten. Maka penting bagi aku tuh teman-teman muslim untuk buka kamera supaya tahu wajah Islamnya dan cahaya imannya terpancar dari senyumnya. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Akhi Terima Fadli. kasih banyak Bu. Ini adalah salah satu masukan untuk kita semua lah, ya, biar umat muslim pun mengetahui lah peristiwa ini. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan di sana dan kita ambil hikmahnya saja daripada kejadian tersebut. Itu aja mungkin dari saya Bu. Ya terima kasih banyak. Oh iya, Pak Fadli mau tanya, Pak Fadli tinggal di daerah Kalimantan, benar? Ya saya di Kalimantan Tengah di daerah Sampung. Pak Fadli, ada informasi yang mau saya bagi ke Pak Fadli. Ya. Kemarin kita kedatangan salah satu teman muslim naik ke Komal dan dia memberikan informasi yang cukup mengganggu kita dengan adanya selebaran misionaris ke pihak orang-orang di Kalimantan. Saya akan tunjukkan salah satu dokumennya adalah ini disebarkan. Brosur ini judulnya adalah Siapakah yang bernama Allah itu, ya. Nah, ternyata Pak Fadli, ini penistaan, ini bisa dilaporkan ke polisi ya. Kenapa? Karena ini menyebut nama Allah. Lalu kitab suci menyebut apa? Segala Elohim bangsa-bangsa termasuk Elohim bangsa Arab adalah berhala. Ya. Ini sebuah penistaan yang dilakukan oleh gereja ya, dan ini brosurnya. Jadi Pak Fadli, kalau bisa nanti Pak Fadli berkoordinasi dengan pihak agamawan atau pihak polisi setempat karena ini bisa memicu kerusuhan di Kalimantan. Setahu saya sangat irisannya tipis ya di Kalimantan itu sebagai non muslimnya banyak kemudian muslimnya sedikit. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Ini brosurnya. Dan nanti aku coba koordinasi juga dengan pihak APII atau MMCI atau Geraha Mu'alaf untuk menindaklanjuti ini. Ini kata Allah ya. Ini nama ininya adalah nih. Allah adalah dewa. Ini penistaan besar ya. Allah adalah nama dewa bangsa Arab. Ini kurang ajar sekali ya. Ya. Ini Allah adalah nama dewa Arab. Selebaran yang dibagikan ke umat Kristen di gereja di Iya. sini mungkin ya. Iya. Dan ini sudah masuk ke ranah penistaan karena ini kesimpulan non akademis yang dibuat oleh umat Kristen sendiri dan ini adalah brosurnya. Ini ya. Ini Jakarta. Ini Bet Yeshua Hamasyiah. Nah, jadi Pak Fadli, kalau Pak Fadli nanti misalkannya bisa berkoordinasi dengan Pak Turiman ini dia berada di Kalimantan. Saya akan kirimkan ini ke Pak Turiman. Mungkin Pak Fadli bisa nanti berkonsultasi untuk menyelidiki brosur ini menyebar di Kalimantan dan nanti kita kasih nomor handphone orang yang diberikan brosur ini. Boleh. Ini sudah. Ya, karena kita butuh orang-orang di Kalimantan supaya berhati-hati juga dengan penginjilan seperti ini yang masuk ke dalam ranah penistaan secara terstruktur. Kalau kita kan terang-terangan diskusi akademis, ya. Kalau mereka tuh sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan brosur-brosur penistaan mereka dan menyasar kepada orang-orang yang khawatir kita adalah orang-orang awam gitu loh. Dan ini sebuah penistaan besar ya. Ini aku coba untuk laporkan juga kepada pihak-pihak ini ya, nih. Ya, ini aku bilang. Bentar ya. Kalimantan ya. Nah nanti kita kasih nomor handphone yang bersangkutan nanti supaya kita tahu bagaimana penyebaran agama ini dilakukan dengan cara yang tidak baik ya. Penipuan itu kan kesimpulan non akademis. Kalau memang mau diajak secara teologis kita diskusi terbuka aja, bukan dengan membuat brosur penistaan agama seperti itu. Ya kan kurang ajar sekali. Di dalam kamus Oxford, Cambridge dan juga KBBI, Allah itu bukan nama dewa bangsa Arab, tapi nama Tuhannya umat Islam. Jadi itu mereka sudah menyalahi kaidah akademis.
Ya, dalam kamus Oxford dan Cambridge diakui bahwa Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Tiba-tiba orang Kristen mengatakan bahwa Allah adalah dewa Arab. Nah, ini kan biadab sekali nih. Dan ini tidak berdasarkan kepada kaidah akademik. Maka ini sangat menista, ya. Nah, gitu. Kecuali mereka mampu membuktikan ucapan mereka dengan literatur. Nah, Pak Fadli, boleh bukan itu Bu, selebaran tadi Bu, saya coba pelajari dulu isinya. Oke, saya follow Pak Padi ya. PDW Pak Padi, saya ulangi kembali. Mohon maaf atas agak sikap saya yang agak keras ketika Pak Padi pertama masuk. Karena bentuk kecurigaan saya, takut ada orang Kristen yang menyamar. Tapi alhamdulillah Pak Fadli buka kamera, menunjukkan bahwa beliau adalah orang Islam yang ingin kita juga juga harus jujur bahwa di Islam itu, di tubuh Islam itu juga ada orang yang punya paham-paham radikal yang disebut dengan orang-orang khawarij dan juga orang-orang yang munafik. Nah, apa gunanya kita membahas itu teman-teman, supaya kita umat Islam ini belajar bahwa taklid buta kepada ulama tertentu, kepada komunitas tertentu itu sama seperti bagaimana Kristen kemudian terdoktrin untuk tidak lagi open minded. Begitu. Jadi kita ini harus kritis sebagai orang Islam, karena Al-Qur'an perintahkan untuk kritis. Afala yatadabur, afala tafakkur, afala taqilun. Kita diperintahkan untuk tadabur, observasi, tafakkur, berpikir, dan taqilun, berakal. Ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, tugas kita itu mengedukasi. Tugas kita itu menghimbau untuk orang beramar ma'ruf dan menolak setiap bentuk kemungkaran. Salah satu bentuk kemungkaran adalah dengan penistaan agama, dengan menyimpulkan secara asumsi liar tanpa sisi akademik tentang Tuhan orang lain, kitab orang lain, dan agama orang lain. Nah, kalau yang saya lakukan ini bukanlah mengasumsikan agama orang lain, tapi membuka fakta terkait agama orang lain seperti kejahatan gereja versus ponpes sebagai bentuk perbandingan agar terjadi diskusi yang mengedukasi di Qomal ini. Seperti itu. Karena saya berdasarkan data-data, fakta-fakta otentik yang ada. Seperti itu. Oke, Bang Fadli, jazakumullah khair katsiran. Terima kasih, saya izin turun. Terima kasih atas penjelasan. Ya, teman-teman dihargai Akhi Fadli ya, kita salah paham tadi, kalian minta maaf sama beliau ya, kalian tuduh beliau menyamar ya. Itu kalian tanggung jawab loh, nanti beliau bertemu sama beliau di yaumil hisab, nanti beliau tuntut kalian. Minta maaf sama beliau ya teman-teman ya. Sudah maafkan. Sudah kita maafkan. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Insyaallah. Makasih banyak Bang Fadli, sehat-sehat, Masya Allah. Itu teman-teman ya, aku memang keras ketika teman-teman semua tidak punya akun asli. Aku turunin ya Bang Fadli ya. Siap. Oke, aku turunin, siap. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi aku tuh memang keras teman-teman. Kenapa? Karena aku sering menghadapi serigala berbulu domba. Jadi aku nggak gampang-gampang percaya sama orang-orang yang naik ke Qomal ini. Nah, kalau kalian buka kamera kemudian menjelaskan apa yang dimaksud biar tidak terjadi salah paham kan enak. Biar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, Pak Mahrudin. Siap, Mbak Uni Riba. Agamanya Pak? Mahrudin dari Kuningan, agamanya Islam. Ada yang mau disampaikan Pak? Aku bangga dengan komal-komal muslim yang berani menerangkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya bangga banget gitu. Cuman ada sedikit ini, jadi di jemaah kita gitu, di kampung-kampung tuh ibadah ritualnya sudah tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Itu yang saya pikirkan mah. Tapi Unirepa nggak kurang dengan kebaikan, keberaniannya. Tetap merasa bangga aku sebagai muslim punya saudara-saudariku yang berani menerangkan muslim nih asli, tidak direkayasa gitu. Itu Mbak Repa. Bagaimana pendapat Mbak? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang kami tampilkan. Ini adalah kewajiban kita bersama untuk mengedukasi publik. Oke. Mungkin itu aja Pak Mahrudin, terima kasih banyak ya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, aku turun aja. Assalamualaikum. Siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk akun bernama 1+1+1+1 sama dengan 1 open error. Aku tidak sepakat dengan komentar Anda
itu adalah kitab palsu yang tidak diakui secara akademik. Matius 20:22 terbitan 1928 itu tidak diterima secara akademik, sama seperti hadis mungkar yang beredar. Tolong hentikan spam seperti itu. Tolong hentikan spam seperti itu. Kalau orang Kristen menghujat aku secara pribadi, nandar, menghujat tanpa data, ya, dibiarkan kecuali dia menghujat Allah dan Nabi kita. Ya, begitu ya. Tolong teman-teman Islam, kalau kalian komentarnya itu menghujat sembahan orang lain, maka itu dilarang oleh agama. Dan kalau tidak mengikuti peringatan aku akan memblok akun kalian atau akan membisukan. Nah, ini Kristen yang menghujat dari tadi namanya Asarini. Kita akan bisukan dia selama live karena dari tadi dia menghujat Rasulullah SAW. Ya, kalau menghujat aku pribadi aku biarkan. Ya, justru kalau aku dihujat semakin cantik, semakin manis, semakin hebat, semakin pinter aku. Oke ya. Halo Lina. Halo Lina. Halo Lina. Silakan Bang Wan. Oke, Hadrianto. Hadri. Waduh, minta maaf Hadri ya. Baik, Didi Asdiat. Didi. Oke, TY. Wah, kenapa kau turun, Ti? Yang Islam tahan dulu ya, kami cari teman-teman Kristen dulu. Dul Hakim. Halo Dul Hakim. Dul Hakim. Ya, Waduh. Udin. Oke, nanti kalau ada naikin dulu Bang Wan, aku sedikit menambahkan kajian ya. Silakan. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa kajian sejarah tentang munculnya agama-agama itu penting kita kaji. Supaya tidak ada lagi orang yang mencoba menyerang suatu agama tertentu karena perilaku dari perbuatan dari maksudnya karena gara-gara ulah kejahatan dari umat beragama. Karena ini hal yang tidak boleh dalam dunia akademik teman-teman. Karena kalau seandainya kita menyerang satu agama karena kejahatan pelakunya, semua agama jadi salah. Karena setiap agama punya penjahat-penjahatnya. Nah, makanya aku termasuk orang yang mengajak untuk kita kalau mau membuktikan agama itu tidak layak diterima, buktikan dari ajarannya. Maka aku pernah membuat sebuah statement bahwa agama yang benar adalah apabila syariatnya dijalankan akan menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang yang tidak menganut agama tersebut. Agama dari setan atau iblis adalah apabila dijalankan ritualnya maka akan merugikan penganut agama itu dan merugikan orang lain. Contoh, agama pagan. Agama pagan itu mengambil anak-anak kecil dan perempuan-perempuan perawan dijadikan tumbal kejahatan orang-orang jahat. Atau agama pagan, apabila dilakukan ritualnya itu merugikan orang lain. Contoh, dulu waktu pagan muncul teman-teman, terjadi namanya ritual-ritual yang merugikan orang lain. Seperti apa namanya ya? Aduh siapa ini? Jangan teman-teman, jangan diganggu aku dulu, jangan ada yang DM dan segala macam. Jadi maka kita belajar dari sini
ini teman-teman. Kok aku nge-lag ya? Tadi aku bahas ini gara-gara jangan di DM makanya. Jangan ada yang DM, jangan ada yang call lah di handphone ini loh. Apa tadi aku bilang Bang Wan? Sejarah. Sejarah ya. Maksudnya apa sejarah kok jadi nge-lag aku? Tadi aku ngomong apa coba? Apa teman-teman tadi aku bilang? Aku bilang apa tadi? Oh, pagan. Jadi agama pagan ini teman-teman salah satu ciri-cirinya adalah merugikan orang lain pokoknya. Nah, selain pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, pagan ini juga agama yang sangat dekat dengan ritual kehidupan yang tidak manusiawi. Seperti gampang menuduh orang lain. Itu kalau nggak salah tuh terjadi di zaman-zaman pagan Yunani seperti seperti Osiris gitu kan, Osiris terus Dewa Mitra, di mana tuh kayak mengkultuskan menuduh tokoh-tokoh manusia-manusia yang dianggap suci sebagai sembahan. Kalau Osiris itu kalau nggak salah si Osirisnya, terus Dewa Mitra, terus Zeus dan ini banyak banget diganggu orang-orang inilah ya Allah. Teman-teman ya, bagi kalian bukan ini tuh. Bentar Bang Wan, aku notifikasinya aku matikan dulu bentar. Baik, silakan. Oke, FF. Waduh. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Bang, ada mau sampaikan? Halo. Ada yang mau sampaikan? Ya ada. Halo. Iya, cakap saya apa? Sudah jelas suaranya? Sudah jelas. Sudah dibilang halo masuk naik saya cakap. Nah, kita kembali. Maka cara melihat agama itu benar atau tidak, lihat ajarannya teman-teman. Kalau ajarannya itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu bukan agama yang benar. Contoh, membenarkan perbuatan jahat atau melegitimasi perbuatan jahat atau justru menormalisasi kejahatan. Nah, itu pasti agama iblis itu teman-teman. Atau bahkan agama yang mengapresiasi kejahatan iblis misalkannya seperti menganggap bahwa Tuhan itu merahmati dan meridhoi kejahatan iblis. Nah, itu ajaran yang iblis banget teman-teman ya, berpihak kepada iblis. Gitu. Seperti ajaran Edistarian yang mengatakan penyalipan karya iblis. Ini iblis banget ajarannya itu ya. Seperti itu. Silakan yang Kristen kalau naik. Jangan lupa permintaan ya. Oke, aku lelaki. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampaikan? Sebetulnya nggak ada sih, cuman ini kena undang ini Bang. Namun Ada buat permintaan tadi. Bang mulai ya Bang ya. Itu ya. Iya, Oh, iya, iya. Mungkin tap-tap layar mungkin. Tap-tap layar mungkin. Itu benar saya Bang. Mungkin tap-tap layar. Gak mungkin abang tadi tap-tap layar nggak sengaja dia naik. Iya. Makanya dia ini setelah pencet. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut materi yang aku janjikan untuk membuka korban-korban kejahatan dari gereja. Dan aku juga pengen tahu korban kejahatan pondok pesantren, pelakunya, peristiwanya. Ini sebagai bentuk muhasabah diri kita loh teman-teman, bahwa yang namanya orang beragama itu rentan dengan kejahatan. Oke, kemudian setelah ada kejahatan yang dialami oleh Michael Servetus, kemudian Joan of Arc, kemudian yang terjadi kepada kaum Katarian di Albigensian, kemudian terjadi pembunuhan terhadap banyak anak-anak baptis. Ternyata teman-teman yang tidak kalah mengerikan itu adalah ketika Kristen Jerman Protestan teman-teman mengeluarkan salah satunya petingginya bernama Martin Luther buku antisemit yang mengajarkan kebencian terhadap Yahudi dengan data mengutip perkataan Yesus bahwa orang Yahudi bukan lagi pilihan Tuhan tapi pilihan iblis. Berkat buku yang diajarkan oleh Martin Luther di sekolah-sekolah dan di gereja ini teman-teman,
Kalian tahu apa yang terjadi? Orang-orang Nazi Jerman atau orang-orang rombongannya Hitler, teman-teman, itu terpengaruh dan kemudian merendahkan orang-orang Yahudi sampai mengejarnya dan membantainya dengan korbannya 6 juta jiwa. Menariknya teman-teman, ajaran kita yang dihina oleh Kristen berbohong dalam 3 hal. Itu justru menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran si anak-anak Theos. Terbukti orang Muslim di Albania berbohong untuk kepada pemerintah mengatakan bahwa sahabat-sahabat Yahudi mereka itu adalah Islam. Mereka berikan dokumen palsu kepada pemerintah supaya orang Yahudi ini tidak dibun-bun. Jadi ajaran Islam lagi-lagi menyelamatkan orang lain, yaitu bahkan ajaran berbohong dalam 3 hal saja itu menyelamatkan orang lain, teman-teman. Makanya aku bilang, mustahil ajaran Islam ini tidak datang dari Allah, karena apabila dijalankan agamanya maka itu menguntungkan penganut agama tersebut dan menguntungkan orang lain. Ini terjadi di Albania dan aku akan tunjukkan kepada kalian orang Yahudi Islam Albania itu menyelamatkan orang-orang Yahudi Polandia ketika dikejar sama Kristen Jerman. Ya, ini ironis sekali ya, agama kasih yang nenek moyangnya orang Yahudi justru paling banyak membunuh orang Yahudi dan mengklaim bahwa orang Yahudi pilihan Tuhan, tapi dulu nenek moyangnya atau petinggi gereja Protestan justru membenci orang Yahudi. Dan justru orang Islam dianggap membenci Yahudi, padahal orang Islam Albania menyelamatkan orang Yahudi dengan berdusta dalam 3 hal. Emang biadab kali framingan mereka ini ya. Mereka angkat terus-terus, kita diamkan sejarah dan fakta-fakta. Ketika kita mulai bongkar-bongkar, kita dikatakan menghujat dan merusak NKRI. Emang biadab banget mereka ini ya. Nih ya. Kita akan tunjukkan dari situs Yahudi sendiri, teman-teman. Orang Yahudi sendiri yang menceritakan tentang kebaikan orang Islam di Albania ya. Dan ini sangat-sangat apa ya? Nih kita lihat di sini nih, kita ambil salah satu literasi aja deh. Ingat ya, Kristen adalah agama yang mengaku mengakar keagamaannya dari Yahudi karena Tuhannya punya nenek moyang sampai Yahudi. Bahkan kalau kalian lihat Kristen Protestan saat sekarang ini, ketika Yahudi membunuhi saudari kita di Gaza, mereka mengatakan orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Padahal petinggi gereja mereka, Martin Luther, itu benci banget sama orang Yahudi. Bahkan gara-gara itulah orang Kristen di Jerman membantai orang Yahudi sampai 6 juta jiwa korban jiwa. Sementara orang Muslim Albania justru melindungi orang Yahudi, teman-teman. Ini data dan situsnya. Kalian bisa menemukan banyak di situs, salah satunya adalah Binus TV. Kisah warga Muslim Albania melindungi Yahudi dipamerkan di Melbourne. Ini dirilis tahun 2015. Pada akhir Perang Dunia Kedua, hanya ada satu negara Eropa yang dengan jumlah populasi Yahudi lebih besar dibandingkan pada awal masa perang, yaitu Albania. Negara berpenduduk Muslim, sekali lagi aku ulang ya. Negara berpenduduk Muslim, sekali lagi aku ulang ya. Negara berpenduduk Muslim yang kisahnya menyelamatkan orang-orang Yahudi kini dipamerkan di Melbourne, Australia. Meskipun Albania sendiri sempat diduduki Italia dan kemudian Jerman, penduduk negara itu mayoritas beragama Islam. Ternyata bukan hanya melindungi pendatang Yahudi yang melarikan diri dari negara lain. Warga Albania pun memberikan tempat tinggal bagi umat Yahudi yang dikejar-kejar oleh Jerman, Kristen ya. Di kalangan warga Albania ternyata ada konsep yang disebut dengan besa. Secara harfiah, kata besa dalam bahasa Albania berarti menepati janji. Mantan Ketua Masyarakat Islam Albania Australia Dasmir Bala kepada ABC menjelaskan, besa merujuk kepada pedoman perilaku menghargai sesama yang berakar dalam kebudayaan Albania. Menjaga dan menghormati tamu tetangga adalah kebanggaan nasional kami. Dikatakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Albania tidak mengenal konsep orang asing atau pendatang bagi mereka yang menurut pemahaman umum disebut sebagai tamu. Meskipun seringkali diduduki oleh bangsa lain, warga Albania tetap berhasil menjaga tradisi penghargaan terhadap tamu. Dan kalian tahu menghormati tamu itu ajaran siapa, teman-teman? Exactly. Menghargai tamu itu adalah ajaran Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW. Adalah nabi aku tercinta yang aku ingin bertemu dengannya nanti di jannah Allah. Dia yang ngajarin kita cara menghormati tamu. Yap. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan tentang menghormati tamu? Maaf. Tolong tunjukin datanya ya, dalilnya kalau Yesus itu pernah menghargai tamunya. Ya. Inilah teman-teman ya, di era pemerintahan komunis, Albania terisolasi dan kebanyakan warganya bahkan tidak sadar dengan perkembangan situasi di dunia, termasuk runtuhnya tembok Berlin. Saat itu agama dilarang di Albania, sehingga kisah tentang bagaimana warga Albania menyelamatkan orang-orang Yahudi di tahun 1940-an menjadi tidak banyak diketahui.
Dengan berakhirnya era komunis tahun 1992, para warga Yahudi yang pernah mendapatkan perlindungan kembali ke Albania. Tujuannya mencari orang-orang Islam yang pernah menyelamatkan mereka untuk menyatakan rasa terima kasih. Inilah bukti kebenaran itu akan menemukan caranya untuk dilihat oleh dunia, teman-teman, walaupun ditutup-tutupi sama penyembah-penyembah manusia beranus. Berbagai kisah heroik bagaimana warga muslim Albania menyelamatkan orang Yahudi mulai menjadi perhatian setelah fotografer Amerika Norman Gersman merekam kisah-kisah tersebut. Gersman menghabiskan 6 tahun berkeliling Albania, mewawancara dan memotret para saksi hidup. Hasil karya Gersman itu kini dipamerkan di Melbourne Jewish Holocaust Center. Kuratornya Jane Joseph mengatakan dia sangat kaget ketika pertama kali mendengar kisah ini. Fakta bahwa satu negara bergerak bersama menyelamatkan kaum Yahudi dan fakta bahwa mereka adalah orang Islam sungguh menarik bagi saya. Saya kemudian mencari cara untuk memamerkannya di Melbourne, tutur Joseph. Pusat Holocaust ini bekerja sama dengan masyarakat Islam di Albania, Australia. Akhirnya berhasil mendatangkan karya fotografi dan dokumenter Gersman berjudul Besa the Promise. Besa the Promise. Keren banget. Keren banget dong agama kita Islam. Dan agama kasih bernama Kristen, aku masih tunggu data kalian di mana agama kalian seperti ini penduduknya. Ya, tolong tunjukkan sama aku satu saja data bahwa ada satu kelompok orang Kristen yang memperbaiki peradaban, menyelamatkan orang lain karena ngikutin Bible. Aku minta ya. Oke, Ida Royan. Ida Royan monitor. Ida. Aduh, Ida. Nah ini nih aku sepakat dengan berkat nih. Dari buahnya lah kalian akan melihat mereka. Betul. Kebiadaban rata-rata seluruh sebagian besar orang-orang Kristen sepanjang sejarah itu betul-betul buah kasih. Kasih mati. Kasih banget. Kasih mati. Bahkan orang Yahudi sampai hari ini kalau ditanya Arab, apa dia orang bilang? Yahudi kata the Muslim Arabic is first cousin. Orang Islam di Arab adalah sepupu sekali kami. Gara-gara itulah kebohongan orang-orang Albania menyelamatkan kaum Yahudi. Iya. Jadi orang Albania itu berdusta dalam 3 hal menyelamatkan orang Yahudi. Kristen ngakunya tidak boleh berdusta tapi malah membunuh 6 juta jiwa Yahudi. Keren banget agama kita Islam ya. Nah, dan kalian tahu tidak, sampai detik ini negara yang paling banyak mengganggu negara lain itu ya mayoritasnya Kristen. Dan korbannya adalah negara Islam. Seperti kemarin W. Bush itu mengatakan ada senjata pemusnah massal di Irak. Sementara mereka menghancurkan negara-negara Islam dengan malah menjadi David et Impera ya, pengadu domba. Padahal mereka yang domba gitu. Ini ada Yahudi ini. Ini bukan Yahudi ini. Panon. Ini dari Albania ini Uni. Oh ini orang Albania ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lega banget Kang Wan. Aduh, saya dibilang Yahudi. Saya kira Tristan doang yang bilang saya Yahudi itu. Bukan, Pak Angon. Aku tengok-tengok mana-mana hotel, aku tengok Pak Angon. Kau tarik kaki atas. Iya. Tristan ngatain Pak Angon Yahudi. Iya sih, aduh. Sekarang Kang Wan lagi, sekarang musuh saya banyak. Yahudi itu kan etnik. Yahudi itu kan etnik. Etnik mana bisa kita disematkan ke etnik yang bukan kita. Jawanisme. Pak Angon ini Sundaisme teman-teman. Dia etnik Sunda. Nggak bisa dikatakan Yahudi itu etnik. Hah? Kontrol kolesterol nih. Tuh pipi naik sudah tuh nih. Ah, itu naik itu kolesterol itu. Ini asam. Iya tahu aku nih. Aku tengok. Buah apa tuh Ti? Buah apa tuh kayaknya mau nyobain? Ini buah muka Pak Angon. Kalau maksudnya asam kinoy. Ini namanya buah muka Pak Angon. Asam, kayak muka Pak Angon, asam. Asam-asam manis itu Pak Angon. Nah, terus nggak ada tadi dihina mulu. Kayaknya perasaan saya nggak banyak dosa hari ini, nggak bikin dosa kalau dihina sih. Ya udah ditanggung Yesus aja dosanya. Berkat naik aja berkat. Gitu. Jadi inilah kadang kita lihat bagaimana kemudian saudara-saudara kita Kristen itu berupaya untuk
mengatakan bahwa mereka ajaran kasih. Maka dari semua ini baru kejahatan inkuisisi ya. Nanti aku akan tunjukkan kepada Anda semua kejahatan gereja Kristen yang dicoba untuk disembunyikan. Nah, seru. Tapi jangan hari ini, kita sisakan untuk besok. Nah, aku mau Nandar coba bikin tema baru, judulnya adalah Kristen agama kasih tanda tanya. Kristen agama kasih. Nandar, bikin judulnya Kristen agama kasih tanda tanya. Nah, kenapa aku bertanya apakah Kristen agama kasih? Nah, iya, kenapa aku bilang begitu? Aku mau tanya, alasan Kristen dikatakan agama kasih itu apa? Ini ya, aku coba minta alasan. Aku minta kenapa Kristen itu layak dikatakan agama kasih. Kalau Islam ditanya, kenapa Islam layak dikatakan agama rahmatan lil alamin? Pertama, setiap ritual umat Islam apabila diterapkan itu menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang lain. Contoh jizyah. Jizyah itu menguntungkan kaum kafir yang dipimpin oleh Islam. Jizyah itu adalah uang perlindungan kepada mereka. Mereka mendapatkan perlindungan dari umat Islam. Mereka harus bayar jizyah. Dan kalau mereka tinggal bersama orang Romawi dan Eropa, itu mereka dapat pajak yang tinggi, 21%, 10%, 4%, gila banget. Nah, ada salah satu namanya Rabbi Maimonide. Kalau nggak salah Rabbi Maimonide ini ada di daerah Maroko. Aku lupa di mana dia berada. Dia sendiri mengakui bahwa hidup di tengah-tengah orang Islam itu sangat menyenangkan. Karena orang Islam itu pajaknya kecil, yaitu jizyah itu. Satu lagi teman-teman ya. Apabila agama Islam diterapkan oleh penganutnya, maka yang berkembang itu adalah ilmu. Bukan pencabulan, bukan pembunuhan, pembantaian, tapi adalah ilmu. Itu terjadi di Islam itu ada namanya masa-masa golden age atau masa-masa keemasan Islam. Muncul tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, tokoh-tokoh seperti Averroes, Al-Kindi, kemudian muncul Ibnu Sina, orang-orang yang keimanannya dan ilmu pengetahuannya sejalan. Tapi teman-teman bayangkan, kalau di Kristen itu ada tokoh-tokoh seperti Agustinus yang melegitimasi pembantaian dan paus-pausnya yang bahkan mengerikan doktrin-doktrinnya, yang doktrinnya itu merusak peradaban seperti Paus Alexander ke-6, Paus Alfonso ke-5, kemudian Agustinus yang melegitimasi inkuisisi, kemudian patriark gereja mereka, dan Martin Luther dengan pemikirannya yang membenci kaum Yahudi, Zwingli yang membakar orang-orang Anabaptis, dan juga John Calvin yang juga tidak menyukai orang-orang Anabaptis maksudnya. Nah, lucunya tokoh-tokoh yang kejam ini adalah tokoh-tokoh utama di agama Kristen. Dan hebatnya lagi, tokoh-tokoh ilmuwan di Islam ini itu muncul karena mereka itu adalah orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan mempelajarinya dan kemudian mengembangkannya, teman-teman. Inilah kataku, kalau Islam itu semakin digali akan muncul ilmu pengetahuan. Silakan. Haleluya. 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 Waduh. Oke, pasien selanjutnya. Nah, ini pasien-pasien kok pada takut semua naik ya. Waduh. Pertanyaan gini, Ti, untuk antum nih. Boleh gini ya. Ti, kalau kita mau jujur ya, mungkin masa-masa kita di Zoom ya kan, mereka begitu bernafsu loh nemuin antum debat dengan Kang Nandar ya kan, atau dengan Bang Juma. Sekarang kok cenderung ya, mereka emang hindar. Apa antum berubah passion atau emang mereka yang gerah dengan gerah ya? Khawatir dengan antum sendiri, Ti, Kang Nandar. Kalau analisa sendiri tuh. Sebenarnya mereka itu kalau aku lihat menyadari kalau aku ini adalah bunda gembala mereka. Jadi mereka tuh nggak mau digembalain sama aku karena mereka itu sebenarnya bukan domba tapi serigala berbulu domba. Jadi mereka takut kalau ketemu sama bunda gembala mereka dipecut nanti sama aku. Sama satu lagi, mereka takut karena akhir-akhir ini sudah dapat satu gelar si mahasiswi. Jadi mereka pikir begitu Pangon. Loh kok ketawa sih? Aku benar loh kan. Nih, saya terus kalau saya di sini emang jarang loh ada orang naik, sekali naik orang-orang itu ya. Bahkan sampai kemarin lucu juga, ini orang sampai dibayar loh.
nanya lu kasih 20.000 ini apa-apaan sih gitu kan. Dulu begitu nafsunya, sekarang sampai dibayar loh oleh Otiripa ini. Dan usunya lagi, mereka seakan-akan nggak tertarik apa-apa ya. Saya nggak tahu, dan agak repot saya memaknai perjalanan sekarang ini tuh. Kenapa ya Oten ya? Bingung deh. Saya aja ya Kang yang Mereka biasa. cuma bisa di bawah aja, tapping-tapping. Apa emang udah habis narasi kali ya? Mereka udah benar-benar terpatahkan semua kali ya? Bukan. Mereka tuh terguncang sama Edis. Kan Edis ini kan anjing aku. Mereka anjingnya Edis. Edis menggonggong mengikuti majikannya, yaitu aku. Kan ajaran aku yang dibawa Edis terus. Apa itu Yesus bukan Tuhan? Ajaran kita. Ajaran umat Islam. Penyalipan karya iblis. Dibisiakan terus sama Edis. Edis itu anjing kita. Dan mereka adalah anjingnya Edis. Jadi mereka nggak mungkin ya, Tuhan pertamanya nggak mungkin dihianati ya. Tuhan yang dia deket aja dia nggak bakalan berani, apalagi Tuhan yang utama kan, bosnya dari bos kan, raja segala raja kan, berarti Mereka tuh- raja segala raja. Gini nggak? Nih dengarkan baik-baik nih. Terbukti kalau Edis itu anjing aku. Pertama, apa yang diajarkan Edis itu adalah ajaran kami semua. Capek-capek aku 7 tahun mengabarkan, woi ngapain kalian ikuti penyalipan karya iblis, diajarkan sama Edis sekarang. Bener. Woi ngapain kalian Tuhankan Yesus itu punya Tuhan, dia hamba Tuhan, diajarkan sama Edis. Capek-capek kami bilang, woi tertunggal buang ke tong sampah. Alhamdulillah kemarin baru dibilang Edis, kalau kita buang tertunggal ke tong sampah, kita ikuti Yesus, kita masuk surga. Itu yang coba kami ajarkan bertahun-tahun. Akhirnya berhasil juga diserap sama Edis. Terus kata Edis bilang begini, Yesus itu hanya berkuasa di bumi. Waduh, Masya Allah, itu adalah ajaran kami semua. Dan ternyata Banget itu dia. Edis itu Banget menggonggong tiap hari. Iya, menggonggong tiap hari mengajarkan ajaran kami. Tiba-tiba pengikutnya malah menggonggong kepada kami. Kenapa? Memang kan pengikut Edis atau herdernya kan nggak tahu diri semua rata-rata. Saya agak sedikit membenarkan pernyataan si Rudi Yohanes, mengatakan yang cenderung dekat ke mualafnya si Edis, dia bilang gitu kan. Yang tolol itu ya para herder-herdernya itu. Ya, ketika Edis hari terkesan menyerang Islam dengan narasi-narasi kocaknya dia gitu. Tapi dia juga ketika dia menjelaskan tentang keyakinan dia, ya tadi Islam banget gitu kan. Kita banget, gue banget gitu kan. Itu yang saya temukan, Ti. Tapi juga antum juga harus tahu, Ti, banyak sekarang komal-komal kecil yang pemikirannya juga, saya nggak tahu lah dia cinta Edis atau enggak, saya nggak tahu. Cuma Mang Ray udah mulai ya sejalan dengan penjelasan dari kita. Tapi mereka mungkin malu-malu ya untuk menyatakan ya Saspat dan Islam, mungkin malu-malu. Kenapa? Kemampuan saudara kita, Ti, selain antum dan teman-teman ya, orang-orang baru lah ya, saya bukan orang kecil. Orang-orang baru pun narasinya udah pada hebat. Nanti antum akan kalah siapa itu Panglima Muda L. Ya. Saya harus jujur, kita harus jujur kan. Ada orang baru, mereka belum kita kenal, tapi mereka udah mempertontonkan gitu loh, Ti. Kehebatan narasinya, keakuratan lah. Bahkan antum tahu Kang Chan kan? Kang Chan bukan nggak pernah ketemu di Zoom kan? Bagus loh, saya salut kita teman-teman. Dan ini juga peluang bagi teman-teman, ini ada 100.400 ya. Itu ada slot peluang kalian untuk bisa akselerasi. Kalian bisa berbuat itu gitu kan, untuk mengganti-gantikan kami. Dan ini Allah akan memberikan cahaya apa ya istilahnya. Benar nggak sih, Ti? Kita nggak salah kan? Kita ingin mereka pun ada seperti Kang Chan, L, atau mungkin Utiripa baru lah ya gitu kan. Yang akan menggantikan kami tidak akan selamanya hidup. Kami juga butuh kalian. Islam perlu orang-orang ke depan. Saya malah berkeyakinan gini, kalau besok Islam Allah percayakan untuk memimpin, maka orang-orang terpilih inilah yang akan jadi pemimpin. Orang-orang yang kita kenal lah yang kita akan memimpin kita kan, gitu. Kalau saya agak jauh berbicara politik, Ti. Terus gimana bisa saya percaya kepada orang yang tidak kami kenal kan? Oh, Tiripa punya program, ingin mencerdaskan anak bangsa, ingin berbagi, punya harta sedikit, ini kan satu yang baik, bagus Siapa dan benar. pemimpinnya, Pak Angon? Kenapa? Siapa apologet yang cocok jadi presiden? Siapa apologet yang cocok jadi presiden? Aduh, saya nggak berani ngomong. Saya termasuk orang yang
Nggak mau. Nggak mau ah. Jangan dipaksa aku untuk berkata. Ya teman-teman di bawah, kira-kira kalau di antara apologet yang cocok jadi presiden siapa? Blender. Kores. Saya setuju Kores. Saya setuju Kores. Aku setuju Blender. Enggak, saya setuju Aku setuju Kores. Blender. Kemampuan dia untuk menjadi anak muda, wawasannya oke, terus toleransi dia paham, dia begitu paham ngerti bagaimana rasa, mampu menempatkan siapa ini orang, tidak ada besar kepala. Itu Kores. Kalau boleh saya menit, semoga saya tidak salah ya. Kalau aku nggak ada yang Ditelepon. cocok jadi presiden satupun. Nggak. Ada lah, Ti. Kita harus jujur lah, Ti. Harus ada. Enggak. Aku jujur, aku jujur. Nih aku sebutin ya. Tuh, Kores Gen apa? Gen Z. Enggak. Pertama mereka tidak cocok jadi presiden karena kalau presiden itu mereka harus merangkul semua agama dan cenderung mereka tidak boleh mendebat pandangan keyakinan orang lain dan mereka nggak cocok semua jadi presiden karena mereka nggak mungkin ketika jadi presiden Yesus bukan Jangan Tuhan. bilang. Siapa? Jangan ucapkan Nggak. salam Nggak cocok. Natal, nggak boleh. Repot ya. Nggak cocok. Yang cocok jadi presiden itu adalah orang-orang yang dia itu betul-betul bisa meletakkan dirinya pada tempatnya. Nggak mungkin Kores itu bisa meletakkan dirinya sebagai orang yang non apologet. Dia apologet itu nggak mungkin. Kalau buat aku tuh ya itu hal yang mustahil apologet Tapi jadi presiden. antum Bahkan salah berpoli- juga, Ti. Yang saya dengar Kores itu termasuk orang yang lu jual gue beli gitu kan. Ketika orang yang Enggak. ini dia jalan. Kayak antum sama Enggak kan. Antum cocok. juga lemah lembut satu sisi. Tapi ketika antum diserang, Enggak antum cocok. keluar macannya. Kalau jadi presiden itu tidak cocok. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa untuk membuktikan kesalahan agama lain. Sementara mereka harus memimpin. Nah, kecenderungan mereka itu subjektif itu sudah ada bibitnya dari sekarang. Iya ya sih. Ketika ini kita ya. jadi apologet, kita itu sudah subjektif, teman-teman. Nggak mungkin. Tapi kalau jadi wakil presiden mungkin bisa lah, karena kan diam aja gitu. Jangan Menteri Agama juga, jangan. Menteri Agama bisa kacau. Bisa dibubarkan pengajian dan apa pengajian. Gereja-gereja bisa dibubarkan. Tapi Enggak lah. tetap teman-teman Kalau Menteri Agama, kalau justru Ini Kores seperti- yang nggak mungkin membubarkan gereja, Pak Ngon. Kalau si Kores jadi presiden, bakalan dibantuin gereja dibangun. Orang dia cari tempat debat kok. Pasti Iya, disuruh dia benar. bayarin orang Islam, kumpulin duit kalian, bangunin gereja. Nggak mungkin ya, dengar ya. Sempat apologet Islam jadi menteri agama, yang ada bukan malah dihentikan gereja itu dibangun, malah disupport. Kenapa? Ya kita butuh tempat mendebat orang, ya gereja lah tempatnya. Kita cari tempatnya mana gereja-gereja yang dibangun. Enggak, pasti itu disuruh fasilitas bangun, ini malah ya. dibantu. Harus ada fasilitas untuk melanjutkan habitnya ya. Gitu. Aku sempat jadi presiden misalnya atau jadi menteri agama. Aku suruh orang Islam bantuin orang Kristen bikin gereja, tapi dengan syarat apa itu? Kasih satu tempat di mana para apologet boleh duduk bertanya sama pendeta. Wah, Gil gawat katanya kan. tuh. Hancur. Langsung lah. Udah, Setiap bubar mereka semua. khotbah, Yesus berkata, saudara-saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pas ada kursi duduk Uniriva di situ kan. Pendeta tanya, itu pernyataan jujur atau pernyataan bohong? Itu pernyataan jujur karena Tuhan kita tidak mungkin berbohong. Ya kalau memang itu jujur, kenapa ada yang sudah ke Bapa tanpa Yesus? Siapa menurut kamu Uniriva? Elia sama Henok? Baca dia datanya. Anda Ya benar telah juga ya. mengganggu Roh Kudus. Anda telah mengganggu Roh Kudus. Anda tidak layak di sini, jangan bertanya. Keluar kau katanya kan. Dan ditanya langsung kesurupan. Kurabasi katanya. Pura-pura pingsan. dia. Antum yang diamankan, Ti. Keluarkan nih orang katanya gitu. Seret keluar. Oke, bentar dulu. Assalamualaikum, Mam Rizky. Mam Rizky, tolong buka mute.
Assalamualaikum Nanti Mas Rizky. Nanti saya akan mengeksplor tentang ini psikoh kepercayaan umat kepada kita. Bismillah ya, semoga saya juga ini nggak salah karena mungkin banyak juga yang terkecewakan. Saya ingin mereka percaya bahwa anda kalian adalah orang-orang yang kemudian akan dititipkan harta rakyat, harta negara, harta umat untuk kalian bisa pergunakan semaksimal mungkin. Karena hari negara, khususnya kalau saya bicara politik, sedang mempertahankan kebangkrutannya. Maka orang-orang terkenal yang kemudian mengajak kita untuk menggunakan harta yang benar, insya Allah akan orang-orang terkenal. Host, ada ini Kang Wan, ada tamu Kang Wan, disapa dulu. Udah. Teruskan. Orang tuh bener-bener ya. Teman-teman naik aja nggak apa-apa, sok nanya nih. Utiri Pak telanjang di sini, permalukan dia sok. Saya suka loh kalau lihat kalian ada kemudian mempermalukan ini tuh saya suka loh. Karena dari sana tuh orang-orang pintar tuh keluar ilmunya, Baik Sani. Halo Sani. Halo Sani. Sani, suaramu Sani. Ya. Aduh, Sani. Ya, Sani ini gereja atau masjid ini? masjid saya. Assalamualaikum. Ya Sani, ada yang mau sampaikan? Saya mau bertanya boleh kah? Aduh, suaramu Sani. Cabut aja headset cabut. Teruskan Pangon. Ya, saya nasi gini loh. Yang mana tadi ya? Saya mau menjawab di bawah apa mau narasi Ti? Bismillah teman-teman ya. Kalau saya sih berharap ya di antara kalian yang selain kepandaian, kepiawaian kalian terlihat kecerdasannya, kemampuan bernarasi, kemampuan mengajak, menyeru manusia untuk berpikir benar, cerdas itu insya Allah ada pada kalian. Dan ini jam terbang udah kalian lakukan, ya kan? Kepercayaan Bismillah, saya yakin bahwa ada mudarajat telah Allah berikan kepada kalian semua. Ya, masuk kalian ya kalian yang sedang berapologet. Maka hari ini anggaplah kawah canda di muka pelatihan kalian untuk kemudian meluruskan niat, ya, bahwa kalian akan terkenal, akan dikenal, akan diakui, akan diterima oleh umat. Maka jangan sekali-kali kalian mengkhianati, itu mungkin pesan saya, bukan pesan umat ya, gitu kan? Karena hari ini udah mulai. Untuk ke depan mereka-mereka yang sedang kecewa dengan pemerintahan, kecewa dengan pemimpinnya, akan harus beralih ke siapa? Ke orang-orang yang secara pembicaranya benar, lurus. Apalagi tadi ya, udah mulai dipercaya megang uang, udah dipercaya ketika ada kalimat, Pak Angon tolong, jangan ini bilang ke orang lain. Kita bisa istiqomah, tidak membocorkan apa yang menjadi aib-aib orang. Ya, itu saya lihat ke depan harus ada kan. Ya, dan ini begini kan cara terkenal itu kan, Rasul juga begitu. Sahabat-sahabat Rasul juga begitu. Yang kelak menjadi seorang pemimpin siapa? Kalau bukan sahabat Rasul dekat. Ya kan kita tahu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Itu orang-orang terdekat zaman Rasulullah. Gitu kan. Walaupun mungkin nanti nggak perlu ada pemilihan, ya mereka akan dengan sendirinya. Gitu. Jadi Pak, mungkin antum harus siap-siap menjadi menteri ini, menteri kebidanan. Nggak mau. Baik teman-teman ya. Aku akan nunjukin teman-teman. Bentar ya. Aku akan tunjukin sama kalian negara-negara penikmat uang judi online. Pertama, ini negara penghasil uang dari judi online legal dan diatur. Pertama adalah Inggris atau United Kingdom. Judi online itu legal dan diatur. Operator wajib berlisensi UK Gambling Commission. Negara mendapat uang dari pajak operator dan lisensi. Jenis seperti sportsbook, kasino online, poker slots. Yang kedua adalah Malta, salah satu pusat judi online dunia. Banyak perusahaan judi global berbasis di Malta. Negara mendapatkan pajak dari perusahaan biaya lisensi Malta Gaming Authority. Gibraltar, surga lisensi judi Eropa, pajak rendah tapi volume besar, banyak operator besar berbasis di situ. Isle of Man, wilayah otonom Inggris, lisensi judi online internasional, pendapatan negara dari pajak regulasi. Curacao sangat populer untuk kasino online internasional. Kemudian Filipina melalui Pakcor. Kemudian Australia, judi online legal terbatas. Amerika Serikat sebagai negara bagian dan New Jersey, Nevada, Pennsylvania, pajak judi online sangat besar miliaran USD. Singapura, ya. Dan negara yang melarang judi online, mau tahu negara apa?
Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Iran. Itu negara Islam, guys. Tuh, jadi kalau anak-anak Teos ini ya karena dosa sudah ditebus ya berjudi bukan sesuatu yang berdosa, guys. Beda. Itu Dan ini kalian boleh konsumnya cross check. konsumnya itu orang walaupun negara luar, boleh orang luar negara ya konsumennya atau pengikutnya, atau hanya Nggak tahu. di dalam internet Nggak tahu. negara? Ini negara-negara yang mendapatkan keuntungan dari judi online, itu poinnya. Sama seperti dulu gereja Anglikan mendapat keuntungan dari perdagangan budak transatlantik. Sekali lagi aku ulangi, negara-negara yang melarang judi online, negara tersebut menurut ChatGPT adalah Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Iran. Islam semua ya? Islam benar-benar menolak ya? Oh yes. Allahu Akbar. Mercon naik mercon, kamu dari tadi ngawur mulu. Naik sini, Kang Wan, taikin Kang Wan orang-orang yang di bawah ngecabrak mulu. Naik sini. Sudah di jam, Mbak. Oke, lagi-lagi aku fakta-fakta ChatGPT ya teman-teman ya, fakta-fakta ChatGPT. Aku klik di ChatGPT negara yang menghasilkan uang dari miras atau alkohol. Yang pertama adalah negara Inggris. Miras legal luas, negara mendapatkan excise duty atau pajak cukai, VAT, apa itu aku nggak ngerti. Alkohol adalah salah satu sumber pajak rutin negara. Mabok. Yang kedua adalah negara Perancis, negara produsen dari wine, champagne, dan keuntungannya dari pajak dan ekspor. Negara ketiga adalah Jerman, produsen besar yaitu bir, teman-teman. Lanjut negara Amerika Serikat, pajak federal dan pajak negara bagian. Industri alkohol bernilai ratusan miliar USD. Jepang, penghasil sake, whisky, dan pajak alkohol penting bagi APBN. China, produsennya besar, baijiu. Rusia, produsen vodka. Korsel, produsen soju. Thailand, pajak miras tinggi. Singapura, pajak alkohol sangat tinggi. Kenapa nggak ada? Oke, negara yang melarang atau sangat membatasi miras adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan, Indonesia, Brunei Darussalam. Oh my God, this is cool, man. Jadi, gimana ya mau mengatakannya ya? Kita fakta-fakta ChatGPT aja yuk guys. Nah, prostitusi. ya, bentar kita cari satu-satu. Yang dilegalkan oleh negara. Pakai suara ini bagus. Nah, iya benar. Enggak, kadang pakai suara tuh terganggu dia Bang Wan, terganggu dia. Aku bacain aja. Ya, nanti teman-teman boleh ikutin kok. Nanti teman-teman boleh ikutin aku dan klik di ChatGPT kalian negara-negara mana yang mendapat keuntungan dari kejahatan manusia dan kalian akan kaget melihatnya dan kalian akan tahu bahwa ini di negara ini ada ini. Oke, kita baca teman-teman. Oke, mungkin kalian ingin baca, mungkin kalian lihat sendiri ya, teman-teman lihat sendiri ya. Negara yang paling diuntungkan industri pornografi. Negara pertama adalah dari penjualan bokep adalah Amerika Serikat, peringkat number 1. Produksi film porno terbesar California, Florida, dan Nevada. Platform globalnya Pornhub. Jangan dilihat teman-teman ya, nggak boleh. Kedua adalah Belanda. Pornografi legal dan dilindungi hukum. Oh my God. Ya. Jerman, pornografi legal dan diatur. Republik Ceko, salah satu pusat produksi porno Eropa. Jepang, industri adult video sangat besar. Kanada, Inggris, Prancis. Cara negara mendapat keuntungan dengan pajak perusahaan dan individu, langganan iklan dan digital, hosting server, data, teknologi pembayaran, ekspor konten digital. Negara yang melarang total pornografi adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan, Brunei, dan Indonesia. Resmi dilarang. Fix. Itu negara-negara majority Islam. Kenapa Malaysia tak masuk ya? Tapi Malaysia tak masuk juga loh yang... Tapi Malaysia juga tidak masuk sebagai yang melegalkan loh.
Yalah memang. Tapi kenapa Malaysia termasuk sebagai Curang itu chat GPT mayonesa? itu. Coba kita ini ya, kita satu lagi nih. Ya mungkin Negara satu yang di Indonesia lah Kang. Tak, mungkin tidak ada statement mungkin. Karena tidak, kenapa mau diharamkan memang tak pernah ada. Mungkin begitu Iyalah. di Malaysia. Diuntungkan Kata si Sajat dengan curang gitu. prostitusi. GPT dia Curang di curang. GPT. Teman-teman silakan cross check aja ya. Kita yang jelas kita lihatkan bahwa majority negara yang betul-betul diuntungkan dengan kelakuan biadab manusia itu justru di mana. Nanti aku akan tunjukin sama kalian negara-negara mana saja ya. Nah, jadi kita lihat negara-negara yang nih. Oh, karena aku ada di sini. Oh gitu. Karena kan aku terdaftar di sini. Makanya oke. Ini nih kita lihat ya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Judul udah tadi. Sekarang negara-negara yang diuntungkan dari ini guys. Negara yang diuntungkan dari prostitusi. Pertama adalah Jerman, salah satu terbesar. Prostitusi legal dan diatur negara. Pekerja SKS wajib daftar bayar pajak. SKS apa SKS? Oh my WTS-nya. WTS-nya Ti. SKS tuh. Ya Allah. Iya. Industri pantesan mereka kaya-kaya ya karena hasil jual vagina. Belanda, prostitusi legal sejak lama. Swiss, prostitusi legal dan terkontrol. Austria, legal dengan sistem izin. Republik Ceko, legal secara praktik. Thailand, secara hukum legal tapi ditoleransi. Filipina, mirip Thailand. Jepang, negara yang melarang total prostitusi adalah Arab Saudi, Iran, Brunei, Afghanistan, dan Indonesia. Lagi-lagi majoritinya Islam. Wah, Malaysia tak lagi nampak. Kan Wan kasihan. Negara terbuang kan Wan. Bukan, dia tak ikut. Kasihan deh lo. Enggak, satu nomor di bawah Indonesia itu Ti. Cuma dia mungkin cuma 5 terbesar aja, the best 5 mungkin. Kan Wan, ngamak dong. Gak adil GPT itu. Oh, ini nih. Nah, ini nih. Bagaimana dengan Malaysia? Secara hukum prostitusi ilegal di Malaysia. Nggak boleh. Allahu Akbar. Kanun keseksaan penal code ya. Kanun keseksaan penal code pasal 372 373 melarang persundalan, mucikari dan eksploitasi seksual di Malaysia. Ada undang-undang syariat untuk muslim, zina, persundalan, kesalahan jenazah syariat. Negara secara dari prostitusi. Tuh. Oke, jadi Malaysia itu tak dimasukkan, tak tahulah karena apa kan. Tapi setelah aku cek ternyata tidak ada. Oke, sekarang kita tambah lagi nih. Negara yang ini pasti ya agama mayoritas menentukan itu ya. Menentukan kebijakan presidennya itu ya. Ya Kang Wan ya? Barangkali Bang. Iyalah, pasti agama mayoritas Malaysia, menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Malaysia ini Bang, 55% Islam. Jumlah Ya kan, Muslim Malaysia itu 55%. Oke, sekarang pertanyaan aku agak ekstrim dan hampir ChatGPT menolak untuk menjawab, tetapi tetap dia menjawab ya. Dan kalian akan kaget juga teman-teman ya. Duh, ini juga kaget teman-teman ya. Ya, oke. Sorry teman-teman, ini betul-betul sangat mengejutkan. Apaan tuh? Negara yang diuntungkan dari narkotika yang dilegalkan dan diatur. Kan ini kan pertanyaan yang ekstrim. Kayaknya kan nggak mungkin ada negara yang melakukan hal itu kan. Tapi ternyata jawabannya ini teman-teman. Mana. Negara yang diuntungkan dari narkotika yang dilegalkan dan diatur. Dan number one is Kanada.
Kanada, ganja legal nasional. Negara diuntungkan dari pajak penjualan. Yang kedua Amerika Serikat, beberapa negara bagian, Uruguay, Belanda. Pokoknya Belanda ikut. Kalau pokoknya Amerika ikut semua keuntungan dari penjualan. Amerika Belanda dari tadi ya. Nempel Itu terus kan ya. jamaahnya. Itu kan jamaahnya. Penjualan bokep. Apa? Jamaahnya. Jamaahnya Amerika itu Belanda itu. Nih jamaah Thailand. Jadi gini loh, maksud aku tuh gini loh Bang Wan sama Pak Angon ya. Lucunya Amerika nih ikut semua loh. Lucunya Amerika nih ikut semua gitu loh. Nih. Begini Uni. Tapi enggak sekarang gubernur udah ini Kang Wan, gubernur udah dari Islam insya Allah perubahan akan terjadi kayak Indonesia nanti. Itu kan cuma untuk Nih. Coba nih. Coba tengok nih. Bang Wan. Coba tengok nih apa kata ChatGPT nih. Apa kata ChatGPT tentang narkotika? Nih coba lihat nih. Nih, baca nih. Negara muslim mutlak haram, hukumnya berat, penjara lama, hukuman mati beberapa negara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh, Islam jelas menolak. Teman-teman Islam, Orten, dengar tuh. Ya, jadi kalian harus bersyukur ada bersama orang-orang Islam. Jangan playing victim lu nyari-nyari kesalahan Islam, lihat tuh. Karena kalian bersama dengan kami bergesekan dengan Ada lagi. Tenang, masih ada satu lagi. Dan kalian akan lihat ini juga akan kaget dan akan berdecak-decak. Astagfirullah gitu ya. Ini tapi abis ini kita ganti pertanyaannya teman-teman. Ya. Oke, kita lihat. Tapi tetap kita harus jujur ya, ada satu negara Islam ya, ada satu negara Islam. Tapi kita lihat ini. Mari kita lihat. Malaysia apa satu Malaysia? Bukan. Bukan. Nih. Penjualan senjata. Negara yang diuntungkan dari penjualan senjata. Lagi-lagi Amerika Serikat jual bokep dia, jual orang dia, jual senjata dia, jual tua dia, jual narkoba dia. Emang dia. Yang kedua adalah Rusia. Yang ketiga adalah China. Yang selanjut adalah Prancis. Yang kemudian adalah Inggris. Ini negara-negara anak Teo semua yang agama kasih semua nih. Malah hidupnya dari penjual senjata. Jerman, Italia, Israel. Nah ini nih satu-satunya nih. Turki ternyata yang jual adalah drone Bayraktar. Senjata modern harga menengah, pasar berkembang pesat. Korsel. Nah, cara dia mendapat untung adalah dengan ekspor senjata, kontrak pemeliharaan suku cadang, alih teknologi berbayar, pengaruh politik. Ya Turki satu. Ya, aduh, Pak. Pak presiden itu, siapa presidennya Kang? Siapa presiden itu lupa lagi. Erdogan, aduh. Erdogan. Tapi memang negara Islam harus ada yang bisa jual senjata loh, karena jual senjatanya kepada sesama Islam aja, jangan kepada Oten. Kita hanya menciptakan ini Pak Angon, drone bersenjata.